Di dalam bus, para murid lagi asyik ngobrol seru soal masuk SMA. Biar momen langka ini abadi, salah satu dari mereka mulai bikin sesi wawancara buat curhat. Colongan yang sudah lama dipendam. Cowok bernama Dani tiba-tiba berdiri dan teriak pengen kurus. Sedangkan murid lain dengan pedenya sesumbar bakal mengalahkan semua orang dan jadi penguasa nomor 1. Saat yang lain sibuk pamer ambisi, HP salah satu murid mendadak berdering. Begitu cowok bernama Rian mengangkatnya. Ibunya langsung mengingatkan di seberang sana agar dia jangan bertindak gegabah. Pas Rian menenangkan ibunya, si Tony malah teriak mau jadi raja idol. Yang langsung disoraki murid lain buat bangun dari mimpi. Di depan, Pak sopir mulai kesal sekaligus merinding karena sadar jalanan mendadak sepi melompong. Jalannya kayak ngulur tanpa ujung tanpa batas jelas. Di saat yang sama, si pewawancara berambut pendek mulai kesal karena dari tadi cuma Serena yang diam saja belum bersuara. Padahal Serena yang duduk di dekat Rian cuma memperhatikannya diam-diam. Si pewawancara lalu mengingatkan kalau ini kesempatan terakhir buat jujur. Mendengar itu, tatapan Serena langsung berubah mantap. Dia berdiri mendekati Rian yang lagi dengerin ibunya bilang kalau dia satu-satunya keluarga tersisa. Begitu ibunya berpesan agar Rian hati-hati, fokus cowok itu langsung teralih ke Serena. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia akhirnya nembak Rian. Sontak, sesi bus langsung dibuat hening melongo. Detik berikutnya, kelas langsung heboh dan kompak maksa Rian buat menerima penembakan itu. Kebayangkan serunya, ada yang bilang Rian beruntung. Tapi si cowok berkacamata malah sinis, bilang cinta cuma hormon sesaat. Pas lagi mikir kalau Rian gak bakal lolos dari takdir cowok biasa. Si kacamata tersadar ada kabut tebal di luar. Pak sopir sendiri sudah kesulitan melihat jalan dan begitu dia fokus memandang ke depan. Matanya langsung terbelalak syok. Di dalam bus, Rian masih saja diam 1000 bahasa. Salah paham dengan keheningan itu, Sienna langsung berbalik ke Cella. Tapi mendadak bus mengeram mendadak dengan sangat keras. Gerak cepat, Rian langsung menyambar pergelangan tangan Sienna. Kaget setengah mati, gadis itu memanggil namanya bingung sambil bertanya apa yang sebenarnya sedang cowok itu lakukan. Tanpa menjawab, Rian langsung menarik Sienna ke pelukannya demi melindunginya saat bus oleng. Mereka jatuh bertindihan sampai bikin Sienna salah tingkah karena ditonton sekelas. Tapi Rian cuek saja dan langsung berteriak menyuruh semuanya merunduk. Kaca pecah. Para murid tiarap tepat saat jendela hancur lebur. Sementara kekuatan misterius mulai menarik paksa bagian belakang bus. Jalanan dan pepohonan sekitar langsung melintir masuk, menyeret bus ke dalam pusaran raksasa. Tak lama kemudian, para reporter berita datang melaporkan kecelakaan lalu lintas parah di jalan Tol Sucheong. Laporan awal menyebut bus sekolah menerobos pembatas jembatan layang tanpa korban yang jelas. Polisi menutup area sampai ambulans dilarang masuk tanpa ada korban terluka yang dibawa. Tapi tim reporter berhasil menemukan jalan pintas rahasia. Demi mengungkap kebenaran, si reporter mengajak pemirsa mengikuti penyelidikannya. Sayangnya, mendadak ada yang menghalangi lensa kamera mereka. Bikin jurnalis itu emosi setengah mati. Kamera mereka akhirnya dijatuhkan ke tanah, lalu diinjak sampai hancur. Pria berambut putih bersama seorang wanita memperingatkan kalau ada tempat yang haram didekati, dan nekat masuk hanya akan berujung maut. Tapi reporter itu tetap ngeyel kalau mereka sudah menghalangi kebebasan pers. Dia bahkan menantang dengan berani bakal membongkar kedok mereka semua ke publik. Sebelum ribut-ribut makin parah, tanah di bawah kaki si pria mendadak retak. Retakan tiba-tiba itu bikin dia kaget, dan pas menoleh ke bawah, sebuah lubang raksasa menganga lebar di tanah. Dia juga mencium bau familiar di udara, lalu bertanya ke wanita di sebelahnya apa dia merasakannya. Juga belum sempat dijawab, seorang polisi tiba-tiba menuduh mereka menerobos. V menegaskan, dilarang masuk TKP kecelakaan seenaknya. Polisi itu mencoba mengusir mereka, bahkan mendorong si pria berambut putih sambil mengancam. Sebagai balasan, si wanita dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan polisi itu lalu memelintirnya hingga dia menjerit kesakitan. Detik berikutnya, pria berambut putih tadi menunjukkan kartu identitasnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Liam dari unit investigasi khusus. Pas melihat ide itu, si polisi langsung mengenali unit misterius yang terkenal tidak pernah mengarsipkan kasus dan selalu mengambil keputusan mandiri di lapangan. Meski gemetar ketakutan,
dia tetap dituntut. Liam menjelaskan situasi TKP. Ketakutan, polisi itu langsung patuh dan mengantar mereka ke arah bus. Dia melaporkan kalau 10 lebih murid beserta satu guru mendadak lenyap tanpa jejak, bahkan tanpa setetes darah pun. Mendengar laporan itu, Liam menanyakan laporan lainnya. Si polisi pun mengungkapkan kalau ada satu mayat yang baru saja ditemukan. Liam lalu mendekati jasad tanpa identitas jelas tersebut. Hasil forensik, katanya mayat itu jadi mumi dalam waktu 6 jam saja. Dilansir, keanehan ini justru bikin Liam makin tertarik. Si polisi makin merinding melihat reaksi santai Liam dan bertanya, apa dia menemukan petunjuk. Tiba-tiba saja, seorang wanita muncul berteriak histeris menuntut jalan masuk sambil menuduh polisi berbohong soal kematian anaknya. Suara keputusasaan terdengar jelas saat dia memohon diizinkan masuk. Polisi itu pun langsung merasa iba. Tahu kalau wanita malang tersebut cuma hidup berdua dengan putranya. Tapi, Liam malah menyipitkan mata memperhatikan gerak-gerik si ibu. Dia lalu menyuruh rekannya buat mengawasi ketat setiap keluarga dari murid yang hilang selama 24 jam penuh tanpa celah. Saat tahu mengangguk patul, si ibu yang berduka mulai memanggil-manggil nama Ryan histeris. Air matanya terus bercucuran deras menuntut jawaban di mana putranya sekarang berada. Beberapa jam sebelumnya, para murid di dalam bus terlempar ke segala arah. Di saat Ryan mengingat kembali momen bus tersedot, sayup-sayup dia mendengar namanya dipanggil hingga matanya perlahan terbuka melihat sekeliling. Yang asing, teman di sebelahnya, tampak sangat lega sekaligus gembira melihat Ryan akhirnya siuman. Ryan pun mencoba duduk menahan sakit kepala hebat. Sementara suara samar Faye dan Shena terus terngiang di kepalanya. Pas mencoba buat berdiri, Ryan malah langsung tersungkur jatuh kembali ke tanah. Melihat hal itu, Shena langsung berteriak cemas, sementara Ryan sendiri meringis kesakitan akibat benturan keras tadi. Tanpa buang waktu, Shena buru-buru menghampirinya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Dia bahkan memeluk Ryan dengan sangat erat saking leganya cowok itu selamat. Tapi, mata Ryan justru langsung terbelalak kaget setelah menyadari situasi berkabut di sekelilingnya. Dengan bingung, Ryan langsung bertanya di mana mereka sekarang dan bagaimana nasib teman-teman lainnya. Faye dan Shena pun saling bertatapan cemas sebelum akhirnya Faye menunjuk ke atas dan bilang kalau yang lain ada di sana. Ryan perlahan mendongak di atas sana, teman-teman sekelasnya bergelantungan pingsan. Menurut Faye, mereka sudah dalam kondisi mengenaskan itu sejak awal. Cowok itu sampai dibuat mati kutu melihatnya. Tapi kepanikan makin menjadi saat Shena mulai menduga hal terburuk. Gila sih, dia teriak histeris menduga semua orang sudah tewas. Sebelum mendadak seisi kelas jatuh serentak ke bawah. Begitu satu persatu mulai sadar, mereka langsung kebingungan menanyakan lokasi mereka berada. Sadar situasi bisa makin kacau, Ryan berniat bertindak. Tapi si ketua kelas sudah maju duluan meminta semua orang tetap tenang. Ketua kelas menyuruh menghubungi polisi dan menanyakan HP siapa yang aktif. Sialnya, begitu diperiksa, tak ada satupun sinyal tersisa. Kenyataan pahit ini bikin kepanikan makin meluas, sampai seorang murid mendesak Peter, si juara kelas, buat menjelaskan keadaan. Peter pun langsung terdiam berpikir keras memutar otaknya. Sambil menggigit jempolnya cemas, dia mulai membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, ketua kelas mengusulkan buat mencari bantuan ke pos polisi Jalan Sien. Tapi Peter menganggap ide itu sangat naif. Pas ada murid cowok yang menawarkan diri pergi, Peter langsung sigap menahannya. Dia mendekati ketua kelas dan menyuruh si ketua saja yang pergi merealisasikan idenya. Tapi si ketua menolak, karena harus menjaga semua murid. Ketegangan makin memuncak, karena anak-anak ogah berlama-lama di tempat aneh ini. Di momen kritis itu, Ryan maju ke depan dan menyarankan agar tidak ada seorang pun yang pergi sendirian. Dia mengingatkan kalau kabut di luar sangat tebal dan mencurigakan. Jadi bertindak gegabah sangat berbahaya. Peter lalu menyindir Shena kalau bantuan bakal cepat datang jika cewek secantik dia yang meminta. Yang langsung dihadiahi tatapan tajam mematikan oleh Ryan. Padahal tampangnya kelihatan santai sekali. Tapi dia malah mengingatkan kalau guru mereka masih pingsan. Ditambah lagi supir busnya hilang misterius. Tangisan murid-murid langsung pecah waktu dia bilang tidak ada apa-apa di balik kabut tebal itu. Tapi saat dia membujuk sang ketua kelas bahwa memanggil polisi bakal membuatnya jadi pahlawan,
Si ketua kelas langsung terpikat. Setelah sempat bimbang, ketua kelas akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian. Sementara Ryan mulai menaruh curiga melihat senyuman tipis Peter. Si ketua kelas dengan sangat hati-hati mulai melangkah mendekati dinding kabut tebal. Keringat dingin bercucuran deras di dahinya. Tapi dia tetap bersikeras menyuruh semua orang diam di tempat selagi dia pergi menjemput bantuan polisi. Mendengar itu, Shaina diam-diam berdoa demi keselamatannya. Di saat bersamaan, Peter perlahan mengangkat tangan, lalu menyentuh kabut itu. Dan seketika rasa perih yang sangat tajam langsung menusuk ujung jarinya. Dia buru-buru menarik tangannya kembali sambil mulai mencurigai asal-usul kabut aneh tersebut. Sementara itu, sang ketua kelas terus melangkah masuk. Meski kabut tebal itu membuatnya sangat kesulitan mengingat arah jalan. Bersiaplah melihat bagian mengerikan ini, mendadak tubuhnya kaku. Dan saat dia melihat ke bawah, kedua kakinya sudah berubah menjadi tulang belulang. Kepanikan luar biasa menyerangnya saat melihat tangan gemetarnya juga mulai membusuk dengan cepat. Detik berikutnya, jeritan melengking bergema dari dalam kabut. Membuat Ryan langsung berbalik kaget karena mengenali suara minta tolong ketua kelas. Dia mencoba mundur sambil memohon dengan sangat agar diselamatkan. Sayangnya, karena kakinya sudah seutuhnya menjadi tengkorak, dia jatuh tersungkur lalu merangkak kepayahan ke arah mereka. Beberapa murid berteriak histeris ingin menolong, tapi Ryan langsung menahan mereka dan menyuruh semuanya menunggu. Mereka bahkan mengatainya pengecut. Tapi Ryan membalas bahwa menerobos tanpa rencana matang jauh lebih berbahaya. Ryan lalu berbalik meminta jaket milik Faye, membuat gadis itu kebingungan. Ryan pun menegaskan permintaannya untuk mengumpulkan lebih banyak pakaian hangat dan meski ragu, Faye tetap menurutinya. Tanpa membuang waktu, Ryan mulai mengikat jaket-jaket itu menjadi seutas tali panjang darurat. Setelah mengikatkan batu di salah satu ujungnya, dia melemparkannya ke dalam kabut. Mendarat tepat di dekat ketua kelas, lalu Ryan berteriak menyuruhnya memegang erat tali itu. Dengan tangan gemetar, ketua kelas langsung mencengkeram kain tersebut, sementara Ryan menariknya. Sekuat tenaga, tarikannya begitu berat hingga sambungan pakaian itu mulai robek. Keringat dingin bercucuran di wajah Ryan melihat kondisi itu. Namun setelah perjuangan yang menegangkan, ketua kelas akhirnya berhasil diseret keluar dari kabut hingga tubuhnya menabrak Ryan. Tapi alangkah terkejutnya mereka saat melihat tubuhnya sudah berubah jadi tengkorak yang menggumam. Lemah tentang kabut itu, sebelum selesai bicara, jasadnya langsung hancur menjadi abu. Sementara malam harinya, Liam tampak santai memakan buah stroberi. Di dekat kakinya tergeletak sisa abu ketua kelas. Lalu dia bergumam bahwa makin indah tampilan luar suatu buah, makin cepat pula buah itu membusung saat ditekan. Namun saat mengatakannya, dia penasaran apakah kali ini akan ada pengecualian. Ketika Liam tetap duduk santai di sana, para murid di seberang kabut juga masih terdiam di posisi yang sama. Di antara mereka, Dani mulai menangis terisak-isak hingga membuat kesal beberapa murid lain. Dia beralasan ingin pulang karena takut dimarahi ibunya kalau terlambat. Tapi dia malah dibentak untuk segera diam. Terpaksa menahan tangisnya, Dani mendadak melihat Ryan sedang sibuk menulis sesuatu di tanah. Menggunakan sebatang ranting kayu, dia pun langsung mendekat karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Ryan. Ryan menjawab bahwa dia sedang merangkai petunjuk misterius ini, tapi Dani malah makin bingung. Tiba-tiba terdengar teriakan, lantang menanyakan lokasi mereka. Rupanya guru mereka yang bernama Xiao sudah siuman. Sambil memegangi kepalanya, Xiao berdiri lalu kebingungan melihat kabut tebal di sekelilingnya. Dia menanyakan keberadaan bus serta sopir mereka. Sebelum akhirnya mulai mencecar para murid dengan berbagai pertanyaan, dia mencengkeram pundak salah satu murid dan mengingatkan kalau tadi mereka masih di dalam bus. Dia lalu menanyakan kejadian sebenarnya kepada yang lain, tapi karena semuanya diam, dia terus memaksa mereka bicara. Tony langsung menyuruhnya diam karena tidak ada yang mau menjelaskan semuanya dari awal. Murid lain juga menggerutu kesal karena guru itu memang selalu lamot bahkan saat mengajar di kelas. Atmosfer di sana seketika menjadi tegang dan Ryan langsung merasakannya. Di saat bersamaan, Shaina memanggil namanya sambil memegang lengannya erat. Membuat Ryan berbalik bingung menanyakan, ada masalah apa? Shaina berbisik bahwa dia ingin buang air, tapi takut jika hanya pergi berdua dengan Faye. Ryan langsung salah tingkat mendengar hal sensitif itu. Tak lama,
Sena berjalan menuju semak terdekat dan melarang mereka berdua untuk menengok. Ryan mengiyakan dengan canggung, sementara Fei berjanji akan mengawasi Ryan agar tidak mengintip. Tiap saja, Sena merasa sangat malu karena citra anggunnya selama ini langsung hancur seketika. Sementara itu, Ryan dan Fei berdiri membelakangi semak-semak dan mendengar semua suara aktivitas. Sena di sana, keduanya pun merasa sangat canggung. Hingga Fei berkeringat dingin memutar otak mencari obrolan untuk mencairkan suasana. Tatapannya kemudian beralih ke tangan Ryan, lalu bertanya apa yang sedang digenggamnya. Ryan menjawab itu sobekan baju ketua kelas. Membuat Fei terkejut, karena jasad sang ketua kelas kan harusnya sudah lenyap abu. Ryan menjelaskan meski jasadnya hilang, serpihan kain ini tetap tertinggal tanpa alasan jelas. Fei sempat ragu sebelum akhirnya bertanya, apakah kelak mereka juga akan mati terjebak di dalam kabut ini. Pemuda itu terdiam memikirkan ancaman lain dan mengakui situasi mungkin akan bertambah buruk. Fei langsung panik mendengarnya, lalu mendesak Ryan untuk menjelaskan maksud perkataannya secara detail. Dia menjawab ini soal persediaan makanan. Namun obrolan terputus saat Sena kembali sambil mengucapkan terima kasih. Melihat ekspresi tegang mereka, Sena bertanya ada apa. Tapi Ryan berdalih tidak ada masalah apa-apa. Seiring berjalannya waktu, para murid berkumpul lemas di sudut jalan. Salah satu bertanya, kapan mereka bisa pulang, tapi tidak ada yang punya jawaban. Hari pun sudah gelap gulita dan rasa lapar mulai menyiksa mereka. Sementara itu, seorang siswi mengeluh makanannya sudah habis total dan dia sangat kelaparan. Dia lalu menanyakan sisa biskuit terakhir yang seharusnya disimpan oleh siswa di sebelahnya. Cowok itu buru-buru beralih kalau biskuitnya sudah habis, padahal dia menyembunyikannya sendiri. Mendengar kebohongan itu, sang gadis hanya bisa bergumam pasrah menahan perutnya yang sangat lapar. Namun, dia curiga melihat gerak-gerik cowok itu yang berdalih tidak ada apa-apa. Begitu melihat makanan yang disembunyikan, dia menuntut jatahnya. Tapi cowok itu malah mendorongnya menjauh sambil berteriak itu miliknya. Gadis itu menuduhnya egois mementingkan makanan, padahal dulu bilang suka padanya. Selagi cowok itu menganggap perasaan masa lalu tidak penting. Dani mengamati diam-diam, lalu merogoh sakunya selagi yang lain lengah. Dia cepat-cepat berbalik menyembunyikan rotinya, lalu tanpa ragu sedikit pun, langsung melahap habis makanan tersebut. Namun sebelum sempat menelan, kalian tidak bakal percaya siapa pelakunya. Punggung dan diinjak, lalu ditendang keras, hingga makanannya dimuntahkan kembali. Murid-murid langsung terkesiap menyadari guru mereka sendiri yang tega merampas paksa sisa makanan. Dani tersebut. Dani menangis histeris kalau makanan itu miliknya. Tapi sang guru yang mulai gila malah mencibir klaim tersebut. Dia memukul Dani dengan keras sambil menegaskan kalau semua makanan itu sekarang jadi haknya. Saat Dani tergeletak menangis di tanah, Zhao berteriak menuntut perhatian semua orang. Dia memerintahkan seluruh murid menyerahkan makanan mereka dan menegaskan bahwa mulai sekarang, semua terus tunduk di bawah perintahnya. Anak itu masih terkapar kesakitan sementara Zhao berteriak menyuruh yang lain bergerak cepat. Murid-murid mulai curiga kalau guru mereka sudah tidak waras lagi. Tapi Zhao malah terus memaki kasar dan menyumpahi mereka. Sena gemetar ketakutan, lalu spontan berlindung di belakang Fei. Sementara Peter hanya terdiam saat Zhao terus menuntut semua sisa makanan mereka dengan ancaman kasar yang membuat Ryan sadar kalau guru mereka sudah hilang akal sehat. Dia juga menyadari bahwa di dalam kabut terkutuk ini hanya kekuatan yang memegang kuasa penuh. Tepat saat itu, Zhao mendadak menendang keras seorang murid perempuan yang kedapatan sedang mendekap sebungkus makanan. Kuatnya tendangan itu membuat si gadis langsung memuntahkan darah segar. Saat dia terbaring lemas, Zhao malah memarahinya karena berani menyembunyikan makanan. Lalu berteriak kasar menyuruh giliran berikutnya untuk segera menyerahkan segalanya. Murid bernama Wang disenggol oleh temannya agar segera maju karena kini giliran dirinya. Rahang Wang langsung mengeras menahan amarah. Lalu dia berdiri tegak menentang alasan mereka harus menyerahkan makanan. Membuat semua orang langsung terpana. Mereka cuma bisa dengerin pas Wang nuduh Zhao menyalahgunakan kekuasaannya. Muka Xiao langsung sepet waktu Wang bilang mereka semua bakal kelaparan kalau makanan ditimbun sendiri. Wang bahkan ngancem kalau orang tua mereka tahu hidup si guru bakal sengsara. Di luar dugaan, Zhao malah setuju
dan menyuruhnya maju mengambil makanan. Wang kaget setengah mati, sementara teman-temannya bisik-bisik melarangnya mendekat. Dia keras kepala, katanya dia gak takut dan bakal balik bawa makanan itu. Wang pun mulai melangkah maju mendekati Xiao dengan sangat waspada. Begitu Wang mendekat, Xiao mengeluarkan pulpen yang tersembunyi di lengan bajunya sambil tersenyum. Licik, Rian yang melihat itu langsung tahu situasinya gawat. Dia refleks berteriak memperingatkan, tapi Wang malah kebingungan. Seketika, jelek. Xiao menerjang dan langsung menusuk Wang pakai pulpen itu. Teriakan kesakitan Wang menggema, tapi senyum si guru malah makin lebar. Murid-murid lain langsung mundur ketakutan. Sementara Xiao dengan dingin mengingatkan kalau dia adalah gurunya. Sambil menatap Wang yang memegangi lukanya, Xiao mengejeknya karena tadi sok berani. Dia juga mengamuk menuduh anak-anak itu selalu meremehkannya cuma karena keluarga mereka kaya. Xiao lalu menjambak kerah baju Dani dan bertanya, apakah dia bakal mengadu ke orang tuanya yang kaya untuk membalas dendam. Dani menangis histeris sambil memohon bantuan. Tapi Xiao malah menghempaskannya dan menegaskan agar mereka semua berhenti bermimpi bisa keluar dari tempat ini. Anak-anak hanya bisa melongo kebingungan. Sementara Xiao menunjuk ke arah kabut tebal dan berkata dia belum pernah melihat yang seperti ini. Di sini tidak ada aturan maupun orang sombong, makanya dia sangat betah. Dengan sangat kejam, dia menegaskan tidak ada yang pulang hidup-hidup. Kalimat terkutuk itu terus membayangi ingatan mereka yang mulai lemas dan bertumbangan karena kelaparan. Padahal, Rian dan yang lainnya masih belum sadar betapa gawatnya situasi ini. Di sudut ruangan, Shena gemetaran ketakutan sementara Xiao dengan santai lanjut makan tanpa peduli sekitar. Begitu makannya selesai, tatapan tajamnya kembali mengarah ke murid-murid. Sementara itu, kantor polisi mulai ramai digeruduk massa karena tidak ada kabar soal kecelakaan tersebut. Laporan langsung televisi menunjukkan para orang tua yang mengamuk menuntut penjelasan. Mereka meluapkan rasa frustrasi karena anak-anak mereka tidak kunjung ditemukan sampai sekarang. Beberapa orang tua bahkan menangis histeris meratapi nasib anaknya. Gak jauh dari sana, Liam memperhatikan situasi dengan tenang. Tanpa ragu, dia akhirnya menjawab pertanyaan rekan kerjanya. Tahu. Liam menatapnya dan bilang mereka bakal lanjut terus, karena dia orangnya cukup penyabar. Pas Liam mau memegangnya, Tao langsung mengingatkan kalau keselamatan anak-anak jauh lebih penting. Setelah berkata begitu, dia spontan menampar belakang kepala Liam agar tidak bertingkah konyol. Candaan mereka terhenti saat mendengar suara teriakan histeris ke arah polisi. Ternyata itu ibunya Rian yang memohon agar anaknya diselamatkan. Dia yakin anaknya belum mati karena baru saja melihatnya, tapi para petugas menyuruhnya untuk diam. Gila sih, Liam yang tadinya mengira si ibu cuma berhalusinasi karena sedih langsung kaget pas ibu Rian histeris bersikeras beneran melihat anaknya. Ibu itu juga bilang kalau anaknya dikelilingi kabut tebal, yang membuat Liam langsung tertegun. Dia segera berbalik menanyakan ke Tao anak siapa yang sedang dimaksud. Tao menyodorkan tablet dan memberitahu kalau anak itu dari kelas 1. Liam langsung memperhatikan profil Rian di layar dengan sangat serius. Di saat ibu Rian masih memohon-mohon pada polisi, tiba-tiba ada yang menawarinya semangkuk buah segar. Liam muncul dari belakang lalu menyapanya dengan lembut. Dia kemudian menyarankan agar mereka berbicara di tempat yang suasananya jauh lebih tenang. Saat berada di dalam gedung, ibu Rian yang gemetaran sambil memegang cangkir mulai menceritakan kembali malam hilangnya sang anak. Dia mengaku sempat bermimpi. Saat Liam bertanya mimpi seperti apa, si ibu menjawab kalau mimpinya sangatlah aneh. Di mimpi itu, Rian tampak terjebak di tengah kabut tebal dan tidak bisa keluar. Dia melihat Rian berlari lalu mengejarnya, tapi tidak pernah bisa terkejar sampai mereka terus-menerus kehilangan jejak satu sama lain. Lalu tanpa diduga, Rian mendadak muncul tepat di depannya. Dia sangat bahagia dan langsung ingin memeluknya. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuh, tubuh Rian hancur berkeping-kaping menjadi lembaran kertas yang berterbangan bagai kelopak bunga. Gugur, layu di hadapannya sambil terus memanggil ibunya. Benar-benar mengerikan, gak lama. Dia langsung terbangun dari tidurnya sambil berteriak histeris memanggil nama Rian. Bersamaan dengan itu, minumannya tumpah ke lantai dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Melalui pantulan air itu, dia melihat bayangan Rian seperti sedang menarik sesuatu.
Mengingat bayangan itu, dia bersikeras kalau apa yang dilihatnya bukanlah halusinasi belaka. Liam yang mendengarkan dalam diam langsung bertanya pada Tao, apakah dia juga merasakannya. Dia curiga kalau wanita ini sendiri adalah gerbangnya. Sementara itu, Ibu Rian kembali menangis tersedu-sedu memikirkan nasib anaknya. Saat air matanya menetes ke dalam cangkir, dia lagi-lagi melihat bayangan Rian di sana. Dia langsung berhenti menangis dan mendekap erat cangkir tersebut sambil meneriakkan namanya. Di saat bersamaan, Rian merasa mendengar seseorang memanggilnya dan refleks berbalik. Faye yang heran bertanya ada apa, dan Rian menjawab dia mendengar suara yang sangat familiar. Cuma halusinasi, tapi mendadak. Perhatian Faye teralih kepada Serena yang tiba-tiba ambruk tidak sadarkan diri. Faye cemas karena fisik Serena memang lemah. Ditambah ketakutan dan kelaparan hebat ini bisa membuatnya tidak bertahan lama. Mendengar itu, Rian menatap Xiao yang masih asik makan tanpa peduli. Lalu melihat kembali ke Serena yang kondisinya kian memburuk. Saat murid-murid mulai mengeluh kelaparan, Xiao dengan sengaja tetap pamer makan di depan mereka. Serena terbaring lemas di samping Faye dengan sisa tenaga yang hampir habis total. Sementara Wong memegangi kepalanya yang berdarah. Rian sadar pertahanan mereka sudah hancur total karena kelaparan. Dan gila-gilaan, Xiao tiba-tiba memamerkan sebungkus keripik kentang tepat di hadapan mereka semua. Dia melambai-lambaikannya ke udara sambil menawarkan, siapa yang menginginkan cemilan lezat ini. Pandangan semua murid langsung tertuju padanya. Wang sempat tergoda, tapi matanya langsung tertuju pada pulpen tajam di genggaman Xiao. Seorang murid berbisik ingin memakannya, tapi ketakutan akan nasib buruk Wang menahan langkahnya. Xiao pun mengejek bahwa tampaknya tidak ada yang benar-benar lapar. Jadi dia akan menikmatinya sendiri. Dia merobek bungkusnya dan mulai makan sambil sengaja mengunyah dengan sangat keras di depan mereka. Suara kriuk yang berisik membuat beberapa murid menelan ludah. Sesaat kemudian, dia kembali bertanya dengan suara keras, apakah memang tidak ada yang mau? Karena tidak ada yang menjawab, dia mengangkat bahu dan bersiap untuk lanjut makan. Tepat sebelum keripik itu masuk ke mulutnya, tiba-tiba terdengar teriakan kencang kalau dia menginginkannya. Semua mata tertuju pada Tony yang sedang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Zhao memperhatikannya sejenak lalu bertanya, apakah dia benar-benar menginginkannya? Tony mengangguk cepat mengiyakan. Tapi Zhao malah menarik kembali keripik itu karena ingat siapa Tony. Dia mengingatkan Tony kalau dulu pernah mengabaikannya dan bapaknya Tony juga sempat menghinanya. Sambil menatapnya tajam, Zhao bertanya apakah dugaannya itu memang benar. Tony tidak sanggup menjawab dan hanya bisa berdiri gemetaran menahan keringat dingin. Tiba-tiba Xiao mendekat dan berkata bahwa dia tidak sejahat itu sampai melarangnya makan. Dia menyodorkan keripik tersebut, namun menyuruh Tony merangkat memutar sambil menggonggong bagaikan seekor anjing. Terkejut setengah mati, Tony memintanya mengulangi ucapan itu. Wajah Xiao langsung menggelap dan balik bertanya, apakah Tony kurang paham? Kesan, Tony akhirnya menegaskan tidak jadi menginginkannya. Xiao mencibir penolakan itu dan menantang apakah dia sanggup mempertahankan harga dirinya sehari lagi, bahkan hingga 3 hari ke depan, membuat kecemasan kian meluas. Xiao terus menantang hingga 5 hari ke depan, membuat Rian mulai mandi keringat dingin. Di sampingnya, Peter yang ketakutan gigit jari saat si guru menawarkan hingga 10 hari. Lalu bertanya kembali, apakah Pon masih mau sok gengsi? Demi makanan, dia menyerang. Tony berlutut dengan wajah muram dan tatapan kosong. Lalu mulai menggonggong di depan gurunya. Xiao menganggap adegan menyedihkan itu sangat menghibur hingga dia tertawa terpingkal-pingkal. Melihat Tony bersimpuh di hadapannya, Xiao malah mengejek, sayang banget bapaknya Tony tidak bisa melihat ini. Tapi dia tetap mau memberi hadiah. Tony langsung setuju dan mau mengambil keripik dari Xiao tapi di detik terakhir, Xiao sengaja menjatuhkannya. Dia menginjak keripik itu sampai hancur di tanah lalu berdalih kalau tangannya cuma licin. Xiao bilang cuma itu yang tersisa buat Tony, lalu menantang apakah cowok itu masih mau memakannya. Sambil gemetaran, Tony memunguti remahan hancur itu dan memasukkannya ke mulut. Gila sih, dia bahkan buru-buru mengambil sisa pecahan lainnya lalu menelannya dengan sangat cepat. Saat dia melahap semuanya, dia bahkan bilang kalau remahan kotor itu rasanya enak banget. Setelah itu, Xiao mengumumkan siapa yang patuh bakal dapat makan.
membuat para murid langsung berebutan sampai ada cewek terluka. Tapi kerusuhan itu terus berlanjut tanpa henti. Xiao menonton dengan puas sambil mengingatkan kalau kepatuhan pasti ada imbalannya. Melihat yang lain akhirnya makan, Danny cuma bisa menelan ludah. Danny sudah tidak tahan menahan lapar dan bersiap menuruti semua perintah gila Xiao. Tapi Rian dengan cepat menahannya agar tidak pergi. Danny beralasan dia sangat kelaparan, jadi merendahkan diri demi makanan bukanlah harga yang mahal. Namun Rian memperingatkan ini tidak sesederhana itu karena Xiao sedang membangun tahtanya sendiri. Bingung mendengar hal ini, Danny pun bertanya apa maksud ucapan Rian tersebut. Rian menjelaskan bahwa kelaparan yang makin parah akan membuat mereka gila. Dan sekali terbiasa mengemis, mereka akan kehilangan akal sehat untuk melawan. Danny pun bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Dan Rian menjawab semua orang akan berlutut di bawah tahta Xiao. Setelah itu, mereka hanya akan menjadi budak kabut. Tamat sudah. Belum sempat Rian melanjutkan penjelasannya, suara Xiao kembali terdengar nyaring. Menyuruh Fei untuk segera melepaskan semua pakaiannya. Begitu mendengar perintah biadab itu, wajah Fei langsung memucat karena shock. Tapi Xiao tidak peduli dan mendesak demi temannya yang kelaparan. Di saat yang sama, Shaina memang sedang merintih lemah karena sangat lapar. Mendengar rintihan itu, Fei langsung menoleh ke arah temannya. Xiao memanfaatkan kesempatan ini untuk menyergapnya. Tapi untungnya Fei bergerak cepat dan berteriak menyuruhnya berhenti. Wajah Xiao langsung berubah murka melihat perlawanan itu. Dia melangkah maju lagi dan menyuruh Fei untuk diam dan patuh. Atau dia akan berakhir mengenaskan seperti yang lainnya. Dengan mata gemetar, Fei melihat kekacauan di sekeliling mereka. Para murid saling serang demi memperebutkan sisa makanan kotor. Tiba-tiba saja, Rian berdiri dan langsung memanggil nama Fei dengan lantang. Tapi Danny segera menariknya kembali cari mati lo. Rian cuma bisa mengumpat kesal. Sementara Fei yang ketakutan terus menangis saat Xiao tersenyum mesum menyuruhnya mendekat. Saat Xiao makin lancang, tiba-tiba terdengar teriakan kencang dari belakang. Nah lo, siapa nih yang berani menantang si bos gila ini? Rian, Xiao, dan Fei langsung menoleh kaget mencari asal suaranya. Seorang wanita melangkah maju untuk menghadapi Xiao. Dan para murid langsung lega melihat ibu guru Sarah, akhirnya siuman. Rian menatap tidak percaya, lalu Danny menjelaskan kalau guru mereka juga ikut terjatuh kemarin. Mereka semua pingsan saat kekacauan terjadi dan Danny terbangun di sebelahnya. Tapi ibu guru Sarah tetap tidak sadarkan diri karena luka parah. Membuat beberapa siswi harus bergantian merawatnya. Tapi karena sekarang dia sudah sadar, dan yakin orang dewasa bisa mengendalikan situasi ini. Namun, Peter justru tersenyum sinis karena dunia orang dewasa tidak semudah itu. Dan Yan pun setuju kalau harapan mereka mungkin tidak akan seindah kenyataan. Sementara itu, Xiao langsung terdiam saat melihat Sarah datang, tapi tatapannya penuh amarah. Sarah memperingatkan kalau Fei masih anak-anak dan jika polisi berhasil menemukan mereka nanti, Xiao tidak akan bisa berkutik. Tapi Xiao malah menatap Sarah dengan heran seolah tidak mengerti. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak dan mengejek kalau guru malang itu masih belum paham dengan situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi. Dia menegaskan kalau mereka semua bakal mati. Kabut mengerikan di sekeliling mereka bisa mengubah manusia jadi mayat kering. Seram banget. Apalagi tidak ada satu orang pun yang mencari mereka sekarang. Ditambah lagi, mayat-mayat kering yang mereka lihat sebelumnya selalu menghilang secara misterius. Sambil menatap dingin ke arah mayat di dekat mereka, Xiao bertanya siapa yang bisa menyelamatkan mereka, bahkan jika ada pun, waktu mereka sudah habis. Dalam 2 hari saja, setengah dari mereka akan mati kelaparan dan semuanya tamat. Mendengar ucapan dingin itu, Sarah mendadak bungkam karena tidak bisa membantahnya sama sekali. Tiba-tiba, Xiao mendekatinya dan berbisik kalau Sarah sangat ingin melindungi Fei, maka dia harus menggantikan posisi gadis itu. Toh mereka semua akan mati, jadi lebih baik bersenang-senang dulu. Tanpa ragu, Xiao langsung menyuruh Sarah melepaskan semua pakaiannya sekarang juga. Perintah itu membuat Sarah shock dan ketakutan setengah mati. Karena tidak ada jawaban, Xiao kembali berbalik menunjuk Fei untuk menggantikannya. Sebelum Xiao melangkah mendekat, Sarah langsung pasang badan melindungi Fei.
Meski Fai sangat cemas dan ketakutan melihatnya, Sarah tetap memaksakan diri untuk berkata kalau dia yang akan melakukannya. Air mata Fai mengalir deras saat mencoba menghentikannya, tapi Sarah menyuruh semua murid berbalik badan. Zhao pun setuju, lalu menjilat bibirnya menyuruh Sarah untuk berjalan mendekatinya sekarang juga. Sarah pun pasrah dan mulai membuka kancing kemejanya secara perlahan. Namun, tiba-tiba seseorang berlari kencang sambil berteriak menyuruh mereka berhenti. Sarah langsung membeku saat menyadari kalau sosok itu adalah Rian. Wajah Zhao langsung berubah murka dan berteriak menanyakan apakah Rian sudah bosan hidup. Sambil menatap pulpen tajam di tangan Zhao, Rian dengan tenang membalas kalau dia tahu lokasi mereka saat ini. Bukan cuma itu, dia juga tahu cara agar mereka semua tetap hidup. Serius, di momen kritis ini ucapan Rian bikin semua murid shock setengah mati. Bahkan Zhao sampai melotot gak percaya dengan pendengarannya. Dengan sangat tenang, Rian mengulangi kalau dia tahu posisi mereka dan cara bertahan hidup. Tapi Sarah memperingatkannya agar jangan memancing amarah Zhao. Namun, Rian membalas kalau dia tahu betul apa yang sedang dilakukannya. Dia bahkan bilang kalau mereka tidak boleh tunduk pada sampah seperti Zhao. Membuat bajingan itu mengamuk. Zhao berteriak akan menghabisinya jika terus membuang. Lalu mengangkat pulpennya tinggi-tinggi dan mengarahkannya tepat ke mata Rian. Melihat hal itu, saya berteriak panik memanggil nama Rian. Tiba-tiba Zhao membeku. Dia mendadak merinding merasakan aura dingin yang sangat tidak biasa terpancar dari tubuh cowok itu. Zhao memperhatikannya dengan jeli dan menyadari tatapan Rian sama sekali tidak seperti anak SMP. Biasa tiba-tiba, Peter mengusulkan untuk mendengarkan Rian dulu, tapi Zhao menolak keras. Hingga Peter balik bertanya, apakah Zhao tidak mau keluar dari sini. Amarah Zhao meledak, tapi dia ragu setelah Peter menyindir kalau banyak murid yang sudah mulai. Tidak puas dengannya, Peter pun memberi isyarat agar Rian segera menjelaskan idenya. Tapi Rian tidak langsung berbicara. Rian hanya menatap tajam ke arah Zhao yang sedang menahan geram setengah mati. Pada akhirnya, Zhao terpaksa mengalah dan mengancam akan merobek tubuh Rian jika dia berani membual tanpa bukti. Sambil tersenyum tipis, Rian meminta semuanya tenang dan menjelaskan kalau kabut ini telah memutus akses mereka dari dunia luar. Kondisi ini membuat situasi mereka mirip seperti terdampar di pulau terpencil tanpa harapan penyelamatan cepat. Tapi Zhao memotong ucapannya karena semua orang sudah tahu itu dan menuduhnya buang-buang waktu. Dengan tenang, Rian langsung membeberkan poin utamanya. Kalau sebenarnya mereka semua masih berada di dalam kota H, tepatnya di area pusat kota lingkar ketiga. Tapi para murid langsung menganggapnya omong kosong. Karena jika begitu harusnya polisi sudah menemukan mereka sejak awal. Beruntun, Peter menyuruh mereka semua diam, karena dia mempercayai analisis cerdas milik Rian. Rian menyuruh semuanya untuk memperhatikan ubin lantai dan rerumputan di dekat bangku kayu. Jenis rumput di sana adalah agrostis dengan hiasan bunga violet, ditambah jalan setapak kayu yang berundak di antara pepohonan. Para murid mulai menyadarinya, tapi ada yang membantah kalau sekadar kemiripan bukanlah bukti kuat. Rian langsung menyela bahwa tiang lampu magnolia di sana adalah ciri khas khusus dari distrik lingkar ketiga kota H. Dan yang paling penting, dia menemukan brosur dengan kode area kota H. Berarti mereka berada di sisi timur lingkar ketiga, yang merupakan lokasi persis terjadinya kecelakaan mobil mereka kemarin. Kabar gembira kalau mereka masih di kota H membuat para murid sedikit tenang, ada harapan baru. Namun Zhao langsung mengejek analisis cerdas Rian sebagai omong kosong belaka. Keraguan kembali muncul, karena jika mereka benar di kota H, kenapa tidak ada tim penyelamat yang datang? Apakah seluruh kota sudah ditelan kabut misterius ini? Rian mengakui hal itu masih misteri, tapi area pusat kota pasti punya toko terdekat. Jadi, jika mereka berhasil menemukan satu toko saja, persediaan makanan akan aman sampai bantuan tiba. Tapi meski terdengar masuk akal, beberapa murid masih meragukan apakah mereka bisa bertahan di dalam kabut pembunuh ini. Tiba-tiba Rian teringat suara aneh yang dia dengar sebelumnya. Tapi sebelum dia sempat berpikir, Zhao langsung memperingatkan kalau mereka semua bisa berakhir jadi mayat kering yang mengenaskan. Zhao menuduh Rian malah menjerumuskan mereka ke lubang kematian, bukannya menyelamatkan. Seketika semua orang terdiam gundah.
Sementara Peter cuma bisa memijat pangkal hidungnya karena pusing. Saat berdiri, Peter menyadari kalau menghakimi itu gampang. Tapi mengalahkan ketakutan sangatlah sulit. Dia pun memandangi Rian, penasaran apa langkah selanjutnya. Zhao terus mendesak kalau mereka terjebak V menuntut penjelasan jalan keluar. Akhirnya Rian mendongak dan dengan tegas menyatakan bahwa dia sendiri yang akan mencari jalan keluar tersebut. Setelah itu, tumpukan makanan tampak berserakan di tanah. Kelompok Rian makan dengan tenang. Sementara Zhao terus menyindir kalau dia sudah memberikan apa yang Rian inginkan. Tapi Rian cop saja dan terus mengunyah. Kesal karena diabaikan, Zhao mengungkit janji Rian soal jalan keluar dan mulai mengancamnya jika gagal. Rian menyuruh Zhao untuk santai saja, karena jika dia gagal, dia pasti sudah mati duluan di dalam kabut. Zhao malah menjawab dengan enteng bahwa Rian memang akan mati pertama, membuat cowok itu terkejut. Tapi Zhao menambahkan bahwa kematian Rian tidak akan menyelesaikan masalah. Sambil berbicara kasar, dia mendadak mencengkeram tangan Shena, lalu menarik gadis itu ke arahnya. Dengan paksa, Vi langsung berusaha menarik Shena kembali. Zhao malah menahannya erat-erat. Dia tahu Shena sangat dekat dengan Rian, makanya dia menjadikan gadis itu jaminan. Zhao juga mengancam Rian agar tidak macam-macam, lalu mendekatkan wajahnya ke Shena untuk menakut-nakuti. Karena merasa sangat jijik, Shena memalingkan wajahnya dan memanggil nama Rian. Rian langsung berdiri dengan emosi dan menyuruh Zhao ikut dengannya bersama Danny. Karena mereka butuh 3 orang untuk ini. Tapi Zhao menyipitkan matanya dan menolak mentah-mentah usulan itu. Dia beralasan harus tetap di sana untuk mengatur yang lain. Lalu menawarkan makanan tambahan kepada siapa saja yang mau menemani Rian masuk kabut. Sayangnya semua orang malah diam ketakutan. Mendadak, seseorang melangkah maju menawarkan diri. Ternyata itu adalah Peter, membuat yang lain terbelalak heran. Bahkan Rian sendiri sangat terkejut melihat inisiatif berani dari Peter ini. Akhirnya mereka bertiga berkumpul bersiap pergi. Rian sempat memastikan apakah Peter benar-benar yakin. Dan dengan tenang Peter menjawab dia ingin membantu. Saat mereka bertiga menghadap kabut tebal, Rian berbisik bahwa dugaannya selama ini ternyata benar. Danny dengan gemetar bertanya, apakah nasib mereka akan berakhir tragis seperti ketua kelas. Tapi Rian menenangkan bahwa mereka masih punya harapan. Mereka pun berjalan perlahan dan perlahan-lahan menghilang di balik kabut tebal di bawah tatapan cemas murid lain. Di sana, ada Shena yang terus menatap punggung Rian. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan karena mencemaskan keselamatannya. Beberapa saat kemudian, Rian mendadak berteriak menyuruh mereka berhenti melangkah. Danny panik bertanya ada apa. Lalu Rian menjelaskan bahwa kondisi tubuh ketua kelas tampak normal. Di area ini, yang langsung dibenarkan oleh Peter. Setelah menyadari itu, Rian perlahan mengangkat tangannya dan mencoba menyentuh kabut secara hati-hati. Aksi nekat ini membuat Danny histeris ketakutan dan menyuruhnya berhenti. Sementara Peter juga mulai berkeringat dingin menyaksikan aksi berbahaya tersebut. Tangan Rian sempat gemetar dan berhenti di udara selama beberapa detik. Tapi sambil menggertakkan gigi, dia nekat mendorong tangannya masuk menembus kabut itu. Danny langsung menutup mata karena takut melihat tangan temannya mengering. Tapi Peter memaksanya untuk melihat. Saat itu, dada Rian berdegup kencang menahan ketegangan yang luar biasa di dalam kabut. Saat membuka mata, Rian mendapati tangannya ternyata baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Dia menghela napas lega karena tebakannya terbukti akurat. Lalu berkata bahwa area ini aman. Membuat Danny bertanya, apakah mereka bebas dari bahaya mengering. Sebelum sempat dijawab, Peter menyahut bahwa fenomena aneh sekalipun pasti punya aturan mainnya sendiri. Menurut analisisnya, meski kabut ini misterius, efek mematikannya tidak bekerja dalam jarak tertentu. Dia pun bertanya, apakah Rian sedang mencoba mencari batas dari zona aman ini. Rian tidak menjawabnya secara langsung, melainkan melarang mereka berdua untuk mengikutinya lebih jauh. Danny buru-buru bertanya, kemana tujuan Rian sebenarnya. Rian hanya menjawab pelan bahwa dia akan menuju ke tempat yang mungkin tidak aman lagi. Mendengar itu, Danny panik melarangnya pergi, sementara Peter hanya diam mengamati. Rian pun melangkah maju mendekati kabut tebal di depannya. Dengan ekspresi wajah yang sangat tegang, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan mulai menggerakkannya masuk lebih dalam ke dalam.
pusaran mistis tersebut. Danny menonton dengan cemas tanpa tahu harus berbuat apa. Mendadak, jeritan kesakitan Ryan pecah memecah keheningan, membuat Danny panik berteriak bertanya. Di saat yang sama, tubuh Ryan basah kuyup oleh keringat karena rasa sakit menusuk tangannya. Danny terus memanggil namanya dengan penuh kekhawatiran. Akhirnya, Ryan menyaut dengan suara serak dan memperingatkan mereka untuk tidak mendekat, sembari meyakinkan kalau dirinya masih baik-baik saja. Tapi saat melihat ke bawah, matanya langsung terbelalak nyeri. Salah satu jarinya ternyata sudah mulai mengering keriput. Di tengah kepanikan itu, Peter malah bertanya santai apakah dia menemukan petunjuk baru. Sementara Ryan hanya memungut batu untuk menggambar sesuatu. Setelah membuat sebuah garis coretan, dia menunjuknya dan menjelaskan bahwa ini adalah batasnya. Dia pun berdiri sambil menegaskan kalau melewati garis ini akan mengubah siapapun menjadi mayat kering. Tapi Danny bingung karena tidak melihat apa-apa. Lalu mengeluh kalau Xiao akan menghajar mereka jika pulang dengan tangan hampa. Peter pun menyarankan kalau mereka terpaksa menyeberang demi mencari makan. Lalu menanyakan solusi kepada Ryan. Ryan menyadari keanehan bahwa kabut biasanya bergerak mendekati keramaian, tapi di sini tidak. Mendengar petunjuk itu, Peter langsung menganalisis hubungan antara kabut, pergerakan udara, dan manusia, hingga tiba-tiba sebuah ide brilian melintas di kepalanya. Ryan membenarkan kesimpulan Peter bahwa kunci utamanya adalah kehadiran manusia. Dia menjelaskan kalau di tempat orang-orang berkumpul, kabutnya akan menipis sehingga mereka bisa bergerak bebas tanpa takut mati. Namun begitu ada yang memisahkan diri, kabutnya akan menebal mematikan. Ini persis seperti api di tengah kegelapan, di mana setiap orang adalah sumber cahayanya. Semakin banyak orang berkumpul, maka semakin luas pula area aman yang tercipta. Mendengar teori cerdas itu, Danny akhirnya mulai paham konsepnya. Ryan menambahkan bahwa kabut akan menjadi racun mematikan setelah melewati batas jarak tertentu. Jadi dengan mengetahui batasan itu, mereka bisa tetap selamat. Peter setuju kalau analisis Ryan masuk akal. Tapi bagaimana jika dugaan mereka salah? Ryan menjawab dengan sangat santai bahwa jika salah, itu berarti mereka akan mati lebih cepat saja. Sadar dirinya terlalu banyak berpikir, Peter menanyakan langkah selanjutnya. Ryan lalu mengalihkan pandangannya ke kabut di depan mereka. Dia menatap garis batas tanah dan berkata mereka harus mengukur jarak aman terjauh yang bisa ditempuh. Tanpa diduga, Peter malah menyuruh Danny untuk mencobanya duluan, membuat Danny melotot kaget. Peter beralasan kalau Danny juga harus berkontribusi. Namun, Ryan langsung menyela dan mengajukan diri karena dialah yang punya ide ini. Peter malah membalas kalau mati cepat atau lambat tidak ada bedanya. Dia pun mendorong Danny ke depan sambil berbisik kalau Danny harus membuktikan gunanya di sini. Tega banget kan orang satu ini. Dorongan kasar itu membuat Danny tersungkur jatuh ke tanah. Bukannya merasa bersalah, Peter malah terus mendesaknya dan bersikeras agar Danny jalan duluan. Danny pun ragu karena takut jika analisis Ryan ternyata salah besar. Tapi Danny mencoba menguatkan hati demi mengingat kebaikan Ryan yang selalu menjaganya selama ini. Sambil mengumpulkan sisa keberanian, dia akhirnya memantapkan tekad untuk maju. Dia pun berdiri tegak, lalu melangkah gemetar mendekati kabut maut tersebut. Ryan melihat tubuh temannya yang kaku dan mengingatkan agar jangan memaksakan diri. Danny mencoba tersenyum dan meyakinkan kalau dia sanggup melakukannya. Padahal di dalam hatinya dia sedang gemetar hebat ketakutan. Kedua tangannya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Di benaknya, dia bertanya-tanya apakah Ryan juga merasakan ketakutan yang sama tadi. Bayangan kematian mengenaskan ketua kelas terus berputar di kepalanya. Dan dia jelas tidak mau berakhir seperti itu. Sembari tangannya perlahan terjulur mendekati kabut. Dia terus berdoa dalam hati agar tidak mati konyol. Sementara itu, di tempat peristirahatan sementara, murid-murid yang tersisa masih berkumpul merapat satu sama lain dengan cemas. Beberapa dari mereka bahkan sudah pingsan karena kelaparan. Sementara yang lain mulai pesimis apakah kelompok Ryan akan kembali setelah 2 hari berlalu tanpa kabar. Di saat genting itulah, Sarah menyadari kondisi teman-temannya yang semakin kritis. Sebaliknya, Xiao malah asyik tertidur pulas dengan dikelilingi gunungan stok makanan lezat. Melihat ketimpangan itu, Sarah memberanikan diri untuk mendekat
dan memohon agar Xiao sudi membagikan sedikit saja makanan kepada murid-murid lain. Dia menjelaskan dengan memelas bahwa jika situasi ini dibiarkan terus, mereka semua bisa mati kelaparan secara perlahan. Namun, Xiao dengan angkuh mengusirnya dan menyuruhnya pergi menjauh. Sarah pantang menyerah. Vi terus memohon karena menyadari kondisi fisik mereka sudah di batas maksimal. Tapi Xiao malah tertawa terbahak-bahak, membuat Sarah kebingungan. Dengan dingin, dia balik bertanya kenapa dia harus peduli pada hidup mati orang lain. Mendengar itu, Sarah gemetar hebat menahan amarah. Dia langsung berteriak kalau mereka semua masih anak-anak. Sarah juga mengingatkan kalau ada yang sedang mencari makanan. Jadi dia meminta pria itu berbagi sampai mereka kembali. Tapi, tatapan matanya terasa sangat dingin. Dia langsung berdiri dan mengancam kalau Sarah sepertinya benar-benar ingin mati. Sarah spontan mundur karena ketakutan. Tapi pria itu malah mengejek bahwa Ryan hanya menghabiskan makanan lalu mati konyol di dalam kabut. Biar begitu, Sarah tetap bersikeras kalau mereka pasti masih hidup. Xiao hanya tersenyum meremehkan mendengar ucapan itu. Lalu mengingatkan kalau anak-anak itu sudah pergi selama 2 hari. Jadi, kalau makanan sedekat itu, tidak mungkin mereka butuh waktu selama ini. Sarah mencoba membantah perkataannya. Tapi tiba-tiba suara Shena memecah ketegangan saat dia berbisik berdoa memohon keselamatan Ryan. Doa itu langsung membuat kesabaran Xiao habis seketika. Dia melangkah lebar mendekati Shena, lalu melayangkan tamparan keras tepat di wajahnya. Shena langsung tersungkur akibat hantaman itu, membuat Sarah berteriak panik memanggil namanya. Tanpa ampun, Xiao langsung mencengkeram kerah baju Shena sambil berteriak kalau Ryan sudah mati. Dia bahkan mengumpat kalau bocah-bocah itu pantas mampus karena sudah menipu dan menghabiskan makanannya. Tapi, Shena tetap memegang erat bajunya dan menolak percaya. Dia yakin betul kalau Ryan tidak akan mati begitu saja. Mendengar keras kepalanya Shena, amarah Xiao malah semakin meledak-ledak. Dia menghempaskan Shena ke lantai dengan sangat keras hingga gadis itu menjerit kesakitan. Xiao lalu bertanya, apa dia tahu kenapa selama ini dia dibiarkan tetap tinggal di sini? Xiao mengaku sempat berharap mereka berhasil, tapi karena tidak ada yang kembali, tidak ada gunanya lagi mempertahankan Shena. Wajah Shena pucat pasi ketakutan sambil memohon agar dia berhenti. Tapi Xiao mengabaikannya dan terus merangsak maju. Dalam pergulatan itu, pakaian Shena robek-robek. Dia berteriak histeris meminta tolong pada yang lain. Tapi tidak ada satupun murid yang berani bertindak. Mereka hanya diam membisu sambil menundukkan kepala ketakutan. Tiba-tiba, Faye berlari maju dan menarik tubuh Xiao untuk menghentikannya. Xiao menoleh dengan tatapan dingin, lalu mendesis kalau Faye sedang cari mati. Sebelum akhirnya menendang gadis itu hingga terpental. Hantaman keras itu seketika membuat Faye terbatuk darah. Melihat kondisi Faye, Shena langsung berteriak histeris memanggil namanya. Tapi Xiao dengan cepat menghalangi jalannya dan memaksa gadis itu mundur kembali. Xiao mengungkit masa lalu saat dia harus mengepel lantai sementara Shena naik mobil mewah. Hal yang selalu membuatnya muak. Tapi sekarang, gadis itu sepenuhnya ada dalam genggamannya, bebas dia perlakukan sesuka hati. Di saat kritis itu, Faye berusaha keras untuk bangkit demi menolong temannya. Sayangnya, semua orang terlalu lemas karena kelaparan untuk melawannya. Shena pun pasrah tanpa daya, sampai sebuah benturan keras terdengar sangat nyaring. Nah ini dia Sarah tiba-tiba muncul di belakang Xiao membawa batu bata dan menghantam kepalanya. Dia langsung mendekap erat Shena, menenangkannya kalau semua akan baik-baik saja sekarang. Padahal, tangan Sarah sendiri gemetar hebat saat memegang pecahan ubin lantai itu. Shena memeluknya erat sambil menangis lega. Namun raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat mengerikan saat melihat ke belakang Sarah. Tanpa menyadari Xiao yang bangkit berdiri di belakangnya, Sarah bertanya heran. Belum sempat dia berbalik, Xiao sudah menjambak rambutnya dengan kasar. Lalu berteriak marah kalau dia benar-benar ingin mati sebelum menusuknya menggunakan panah. Ujung panah yang tajam itu digesekkan ke wajah Sarah hingga dia menjerit kesakitan yang luar biasa. Sementara itu, Shena hanya bisa gemetar ketakutan melihat kekejaman itu. Sebelum akhirnya kelompok Ryan kembali. Begitu murid-murid melihat kedatangan mereka, semuanya langsung terkejut setengah mati. Tiba-tiba Peter melangkah maju, mengumumkan
bahwa mereka membawa makanan. Membuat semua orang melotot heran melihat tas yang penuh bahan makanan. Mereka langsung berebut maju sambil memuji kebaikan Peter. Danny merasa Peter sedang mencuri panggung dari Ryan, tapi Ryan sendiri tidak mempermasalahkannya. Dia melangkah mendekati Sienna, lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah. Sienna pun menceritakan semuanya dengan panik. Membuat Ryan terdiam 1000 bahasa saat melihat pakaian Serena yang robek-robek. Pandangannya lalu beralih pada Sarah yang sedang menahan darah di wajahnya, serta Faye yang terbaring kesakitan di lantai. Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, amarah dalam diri Ryan langsung berkecamuk hebat. Ryan langsung menyambar tongkat pemukul di dekatnya, membuat Serena bingung. Tapi saat dia hendak mengayunkan tongkat itu ke arah Zhao, seseorang menahannya dari belakang sambil menanyakan apa yang dia lakukan. Begitu berbalik, ternyata Peter yang menahannya. Ryan langsung bertanya, apakah Peter berniat melindungi Zhao? Namun Peter membantahnya dan menegaskan kalau bajingan itu tetap harus menerima pengadilan yang setimpal. Terlebih lagi, hukuman itu harus dilakukan di depan semua orang. Ryan sempat bingung dengan maksudnya, tapi Peter menjelaskan bahwa untuk keluar dari sini, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan, melainkan psikologis manusia. Sementara itu di dunia nyata, profil Ibu Ryan sedang diperiksa dengan teliti. Tiba-tiba, Tao datang membawakan semangkuk buah segar untuk Liam. Sembari meletakkannya di meja kerja, dia bertanya, apakah Ibu Ryan benar-benar kuncinya? Liam mengaku tidak tahu, karena semuanya sangat sulit diprediksi. Lalu bergumam bahwa tidak ada yang bisa memastikan siapa orangnya. Tao menyarankan untuk meminta bantuan organisasi, karena murid-murid itu belum juga ditemukan. Namun, Liam malah tertawa santai, membuat gadis itu merasa kesal. Liam membalas, kalau Tao masih punya sisi kekanak-kanakan yang tidak sesuai penampilannya. Dia makin bingung saat Liam berujar lokasi murid-murid itu tidak penting. Sambil menunjuk peta, bahwa mereka bisa ada di mana saja. Mungkin saja mereka ada di ruangan atau mal ini, tapi tidak terlihat maupun disentuh. Jadi, asalkan mereka bisa menemukan pintunya, semua masalah pasti akan selesai dengan sendirinya. Itulah kenapa Ibu Ryan terus diawasi sekarang. Tapi, Tao mengingatkan kalau ini sudah 2 minggu. Dan Liam setuju seseorang harus segera menemukan petunjuk, karena waktu adalah kunci sebenarnya. Kembali ke sisi lain, Zhao menyuruh semua orang di sekitarnya untuk diam. Karena mereka mengabaikannya, dia membentak keras menyuruh seseorang bungkam. Membuat Danny yang sedang asyik mengunyah makanan langsung tersedak. Dia segera melapor pada Ryan kalau Zhao sudah siuman. Zhao, yang menyadari dirinya terikat langsung berteriak minta dilepaskan. Namun Peter menimpalih, kalau ini baru permulaan saja sebelum Ryan menawarkan kesepakatan damai. Tapi, Zhao mengejet kalau mereka sudah hilang 2 hari dan baru kembali setelah kenyang makan. Sendiri, dan yang emosi langsung membantah kalau mereka pergi tidak selama itu. Namun, salah satu murid membenarkan kalau mereka memang sudah menghilang selama 2 hari penuh. Mereka pun menuntut alasan keterlambatan itu, walau Dan tetap kekeh kalau itu tidak benar. Bikin merinding, kan Ryan langsung mengumpat kasar karena menyadari ada keganjilan waktu yang tidak beres di sini. Sementara murid lain mulai mendesak menanyakan apa yang mereka temui di luar. Danny pun mulai menceritakan kejadian aneh sebelumnya. Saat itu, dia memberanikan diri mengulurkan tangannya untuk menyentuh kabut tebal yang menyelimuti area di depan mereka. Sambil memejamkan mata, dia bertanya apakah tubuhnya mulai mengering. Tapi dia malah dikatai bodoh oleh Peter hingga akhirnya membuka mata. Ternyata dia baik-baik saja, lalu dengan girang memastikan kondisi mereka pada Ryan. Ryan menjawab kalau mereka sepertinya masih berada di zona aman. Namun, melihat kabut yang membentang sangat luas di depan, dia memutuskan kalau satu-satunya jalan adalah terus melangkah maju. Setelah itu, giliran Peter yang menguji kabut dengan tangannya. Begitu dipastikan aman, dia menggoreskan garis di tanah menggunakan batu sebelum Danny kembali melakukan pengujian yang sama. Setiap kali terbukti aman, mereka akan menandai tanah dengan garis baru. Dengan cara ini, ketiganya bergantian mengulurkan tangan ke dalam kabut misterius itu hingga tiba giliran Ryan kembali, di mana Danny mengingatkannya untuk waspada. Peter juga memperingatkan kalau semakin jauh melangkah, bahayanya akan semakin besar. Tapi Ryan hanya tersenyum tenang sebelum mantap melangkah masuk ke dalam kabut tebal itu.
Dani berteriak cemas memanggil namanya. Tapi mata Rian langsung terbelalak kaget melihat sesuatu di depannya. Dani pun bertanya ada apa di sana, namun saat ikut melihat ke depan, dia juga langsung mematung. Mereka melihat supermarket besar di depan, menandakan mereka sudah di pusat kota. Kembali ke masa kini, Dani heran, karena perjalanan mengambil makanan itu harusnya cuma memakan waktu 2 jam. Mendengar itu, para murid yang tadinya menginterogasi langsung terdiam. Sienna pun menatap Rian dengan bingung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Peter juga berharap Rian sudah menemukan jawabannya. Rian menduga dia sudah tahu jawabannya sekarang. Sienna penasaran. Disinilah Peter dan Rian menjelaskan bahwa mereka tidak hanya terjebak ruang, tapi juga waktu. Sementara di dunia nyata, gelombang otak ibu Rian sedang dipantau ketat. Liam dan Tao baru saja tiba di sana. Sang dokter menyapa mereka hangat. Lalu Liam bertanya, apakah koneksinya sudah terhubung. Namun dokter menggeleng pelan. Katanya sudah 4 hari berlalu. Dia pun meragukan kelayakan ibu Rian. Tapi dokter menjawab dengan gugup, kalau koneksi berbasis waktu menyimpan banyak kemungkinan. Misterius. Hal ini membuat Tao heran, apakah fenomena itu tidak bisa dikendalikan. Liam menjelaskan bahwa menjadi pintu butuh kerinduan mendalam dan gelombang otak yang jauh lebih kuat. Teknologi saja tidak akan pernah cukup. Makanya, Rian dan ibunya adalah pasangan yang paling berpotensi membuka pintu penghubung tersebut. Mendengar itu, Tao bertanya apa tidak ada kandidat lain lagi selain mereka. Liam menjawab sebenarnya ada satu orang lagi, yaitu Peter. Namun, dia memperingatkan situasi bakal jauh lebih mengerikan jika Peter yang terpilih. Bisa kalian bayangkan betapa syoknya Sienna dan yang lain saat Rian menegaskan kalau mereka tidak hanya terjebak di ruang misterius, tapi juga waktu. Fai langsung bertanya apa maksudnya. Rian menjelaskan mereka terhalang kabut tebal, ditambah adanya pergeseran waktu dari dunia nyata. Seorang murid langsung berteriak menanyakan apa arti penyimpangan itu bagi kepulangan mereka. Keadaan makin kacau saat yang lain mulai panik menanyakan selisih waktu karena mereka hanya ingin cepat pulang, hingga Rian harus berusaha keras menenangkan situasi. Sayangnya, upaya Rian mendadak buyar akibat suara tawa mengejek yang cukup keras dari dekat mereka. Begitu menoleh, ternyata pelakunya adalah Zhao. Zhao tertawa terpingkal-pingkal sampai matanya berair karena merasa lucu. Dani yang kesal langsung mendorongnya sambil berteriak marah. Zhao seketika bungkam dan menatap tajam, membuat Dani ciut lalu bersembunyi di belakang Rian. Zhao mencibir bahwa cerita Rian soal supermarket hanyalah omong kosong. Baginya ruang dan waktu sudah tidak penting lagi karena mereka akan membusuk di neraka selamanya. Jadi, dia menyarankan agar mereka belajar darinya saja. Dia juga menyindir apakah mereka benar-benar yakin bisa pulang hanya karena menemukan makanan. Baginya semua sudah terlambat. Lalu dia berteriak histeris mengajak mereka menunggu ajal bersama. Tawa gilanya menggema menakuti para murid. Sebelum akhirnya terhenti saat sebuah tongkat pemukul ditodongkan tepat di depan wajahnya. Zhao mendongak kaget saat Peter menyindir bahwa masalah utama yang harus diselesaikan sekarang adalah Zhao sendiri. Mendengar ancaman dingin tersebut, dia langsung meronta mencoba melepaskan ikatan talinya. Peter hanya tersenyum dingin melihatnya tidak berdaya. Dia lalu menoleh ke arah teman-temannya sambil berkata kalau mereka sudah terlalu menderita. Bahkan mengakui dirinya merasa tersiksa. Tapi dia menegaskan kalau mereka harus tetap saling percaya dan mengandalkan satu sama lain. Beberapa murid pun menangis saat Peter menunjuk Zhao. Menuduhnya memperparah penderitaan semua orang lewat tindakan egoisnya. Peter membeberkan dosa Zhao yang mencuri makanan, memukuli murid, hingga melecehkan siswi perempuan. Bahkan, Zhao juga tega merusak wajah guru yang mereka hormati, Sarah. Gara-gara itu, Peter menegaskan tidak akan membiarkan orang dewasa busuk ini bebas dan Zhao sangat layak dihukum berat. Para murid pun langsung bersorak setuju. Zhao yang panik mendengar respon itu langsung bertanya apa rencana Peter sebenarnya. Sebagai balasan, Peter hanya menaruh satu jari di bibirnya memberi isyarat diam. Membuat Zhao seketika merinding ketakutan. Dilasi Peter dengan tenang berbisik kalau dia berniat membunuhnya. Teriakan amarah para murid langsung meledak menuntut hukuman. Sementara Zhao masih membeku saking syoknya. Tapi Peter memotongnya dan berkata Zhao harus membayar semua dosa kejamnya.
Dia perlahan mengangkat pemukul bisbol tinggi-tinggi. Lalu bertanya siapa yang ingin menjadi orang pertama untuk menghukum bajingan ini. Melihat tongkat pemukul yang berkilau di depan mata, para siswa malah menjadi bingung. Suasana seketika hening mencekam. Membuat beberapa murid heran, apa niat Peter, karena dia tampak sangat berbeda. Alis Rian juga berkerut mencoba membaca jalan pikiran Peter. Sementara itu, Sienna cemas jika mereka benar-benar memukul Shaw. Dan Danny bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, Sarah melangkah maju untuk mencegah mereka melakukan kesalahan fatal. Tapi langkahnya terhentis saat seseorang mencengkeram lengannya dan ketika menoleh, ternyata Rian melarangnya pergi ke sana. Dia mengingatkan Rian bahwa dia adalah guru mereka yang wajib menghentikan kegilaan ini. Namun Rian membalas kalau sang guru tidak akan sanggup menahannya. Ton kini sudah memegang tongkat pemukul tepat di depan wajah Shaw. Sialnya, Shaw yakin anak manja itu tidak akan berani memukulnya dan malah menantangnya balik. Benar saja, Tony mendadak ragu-ragu lalu menjatuhkan tongkatnya begitu saja. Shaw langsung tertawa terbahak-bahak mengejek Tony sebagai bocah pengecut tanpa nyali. Tubuh Tony gemetar hebat, sementara Peter memungut kembali pemukulnya dengan tenang. Kemudian, dia menyerahkannya lagi pada Tony sambil berbisik agar tidak perlu takut karena musuh sedang diikat. Dia memprovokasi apakah Tony ingin balas dendam atas semua perlakuan kejam sebelumnya. Lagi pula, Tony pernah dipermalukan hingga tersudut di depan mata semua orang. Peter terus menghasut pikiran Tony bahwa semua penderitaannya disebabkan oleh Shaw. Hingga perlahan tatapan mata Tony berubah menjadi kosong. Tony akhirnya mengangkat tongkatnya dan bersiap memukul Shaw. Namun Sarah langsung maju melarangnya. Peter langsung kesal dan mempertanyakan mengapa dia harus ikut campur. Sarah menegaskan mereka masih berstatus pelajar dan masa depan mereka bakal hancur jika melukai orang. Namun Peter membalas tajam. Apa mereka harus membiarkan sampah seperti Shaw melenggang bebas begitu saja? Sarah beralasan mereka cukup membiarkan Shaw terikat karena persediaan makanan sekarang melimpah. Tapi Peter balik bertanya, apakah dia tahu apa yang mereka lihat di luar sana? Membuat Sarah kebingungan. Dia menjelaskan kalau dunia luar tampak normal, lengkap dengan supermarket penuh barang belanjaan, restoran yang sangat bersih, bahkan taman asri di sekitarnya. Tapi ada satu keganjilan besar selama mereka menjelajah di luar. Tidak ada hewan maupun manusia lain. Sebuah kenyataan mengerikan yang membuat para murid tegang saat Peter bertanya, apakah mereka paham arti semua ini? Dia menegaskan di dunia aneh ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bertahan hidup. Peter menantang Sarah, apakah dia sudi membiarkan ancaman nyata seperti Shaw terus hidup berkeliaran di antara mereka. Dia bertanya apa guru ingin mereka diperlakukan seperti anjing lagi. Sebelum Sarah sempat menjawab, jeritan histeris mendadak pecah di belakangnya. Begitu menoleh, hantaman keras mendarat. Tony rupanya sudah memukul Shaw sambil tersenyum lebar, membuat seluruh ruangan seketika terpaku tidak bisa bergerak. Shaw langsung tersungkur di tanah sambil menjerit kesakitan akibat hantaman tadi. Anehnya, Tony justru merasakan kepuasan batin yang luar biasa saat melihat korbannya. Disusul tepukan bangga Peter di pundaknya atas keberanian tersebut. Peter membisikkan bahwa sekarang Shaw tidak akan berani menghinanya lagi. Sesaat kemudian, tongkat itu terlepas dari genggaman Tony yang langsung ambruk lemas ke lantai. Tiba-tiba saja, seseorang berteriak kalau sekarang giliran dirinya, dan ketika Tony mendongak, dia melihat Wang melangkah maju. Wang dengan tenang mengaku sudah menantikan momen emas ini sejak lama, memicu kepanikan Shaw untuk memohon belas kasihan. Tanpa banyak bicara, Wang langsung mengayunkan pemukulnya keras-keras sambil menyuruh Shaw berteriak sepuasnya, karena masih ada antrean panjang murid lain di belakangnya yang siap bergiliran. Shaw hanya bisa meratap memohon ampun. Satu persatu murid maju bergiliran menghajarnya. Bahkan siswi yang dulu ditendang Shaw ikut melayangkan pukulan keras. Selagi pukulan demi pukulan mendarat, beberapa murid terus memprovokasi agar memukul Shaw lebih keras lagi. Dari kejauhan, Peter hanya menonton dengan senyuman tipis di wajahnya. Sementara Sarah gemetar ketakutan melihat kebrutalan anak didiknya. Sienna berbisik kemas kalau Shaw bisa mati dan minta mereka dihentikan. Namun Rian menyahut bahwa manusia itu bagai api yang menghangatkan sekaligus membakar habis. Kemarahan kolektif mereka
akhirnya meledak layaknya monster yang sangat buas. Setelah beberapa saat, Jiao tampak terkapar tidak berdaya dengan luka parah akibat amukan massa tersebut. Beberapa murid tersenyum cukup puas, tapi Rian malah merasa sangat bimbang. Tiba-tiba Peter mengingatkan kalau sekarang giliran dia. Membuat Rian bertanya apa dia beneran masih harus ikutan berpartisipasi. Peter langsung mengiyakan dan mengingatkan bahwa semua orang sedang memperhatikan mereka. Dia menegaskan mereka butuh persatuan demi bertahan hidup, serta kecerdasan dan keberanian Rian. Tapi Rian memilih diam 1000 bahasa. Kini kedua kubu saling berhadapan. Kelompok Rian masih bersih tanpa noda, sedangkan kelompok Peter sudah berlumuran darah. Saat itulah Jiao yang sekarat memohon agar semua dihentikan. Sambil menangis Jiao memohon agar Peter melepaskannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Namun Peter cuma tersenyum sinis, lalu melangkah maju untuk menegaskan bahwa kejahatan harus benar-benar dimusnahkan. Dia mengangkat pemukulnya tinggi-tinggi, siap mengirim Jiao ke alam baka. Sarah berlari kencang demi menghentikannya. Namun Tony dan yang lainnya malah tidak sabar melihat kelanjutannya. Lihatlah ini, tanpa ragu sedikit pun, Peter menghantam Jiao sambil menyuruhnya bertobat. Saat cipratan darah mengenai wajah Peter, Jiao mengutuknya di sisa napas terakhir bahwa Peter telah menipunya. Suasana seketika hening saat Peter menjatuhkan pemukulnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia menyeka kacamatanya yang kotor. Dan tak lama kemudian, para murid akhirnya berhasil keluar dari kabut. Wang ada di sana. Dia terkejut setengah mati melihat pemandangan itu. Murid-murid lain pun langsung berlari menyusulnya. Seperti yang lain, Fei terkejut karena ucapan Rian beneran terbukti. Kota di depan mereka memang kota H. Beberapa murid langsung berlarian merayakan karena mereka tidak perlu kelaparan lagi. Peter menenangkan mereka bahwa selama berada di luar kabut, mereka semua aman. Berkat jaminan tersebut, dia pun mengumumkan kalau pesta perayaan mereka bisa resmi dimulai sekarang. Namun Rian bertanya, apa Peter tidak cemas kalau masalah bakal muncul lagi? Peter menjawab mereka semua sudah stres berat dan butuh pelampiasan. Sesuai dugaannya, anak-anak langsung menjarah isi supermarket. Tony membuka sebungkus keripik dan menangis saking enaknya makanan itu. Di dekatnya, Wang melihat deratan rak penuh dan berpikir makanan ini cukup untuk persediaan sebulan. Di sisi lain, seorang cowok menyodorkan makanan favorit pacarnya, tapi langsung ditolak kasar. Si cewek memarahinya karena baru peduli sekarang. Namun dia tetap berterima kasih karena sadar kalau dibanding cowok itu, Peter jauh lebih bisa diandalkan. Saat itu juga, beberapa siswi mulai mengerumuni Peter dengan penuh kekaguman. Sedangkan Rian dan Sena hanya menonton mereka. Tapi Sena menyadari kalau pikiran Rian sedang melayang jauh. Tatapan Rian tertuju pada jam dinding di dekat mereka. Dan sepertinya dia baru menyadari sesuatu yang sangat penting. Rian menyuruh mereka mengeluarkan ponsel. Meski Fei sempat protes karena tidak ada sinyal, kedua gadis itu tetap buru-buru mengeluarkannya. Dan coba kalian pikirkan ini, perbedaan waktu tersebut bukanlah sekadar perasaan mereka saja, melainkan bukti nyata kalau aliran waktu di tempat misterius ini memang beneran berbeda. Shena kaget dan bertanya maksud ucapan tersebut. Rian pun menegaskan kalau mereka sekarang berada di dimensi kota H yang lain. Belum sempat dia menjelaskan maksudnya, suara tutup botol dibuka, langsung memotong obrolan mereka. Cairan merah dituang, dan tampak Peter sedang duduk manis sambil menikmati segelas anggur. Peter berkomentar kalau anggur ini sangat berkelas, tapi matanya terus menatap Rian. Rian menoleh tepat saat Peter membisikkan kalau sebuah pertunjukan sandiwara akan segera dimulai. Sambil menuang sisa anggur ke lantai, dia bertanya pilihan apa yang akan Rian ambil. Tiba-tiba terdengar teriakan kencang. Di sana, tampak Danny terkapar, sementara murid lain menginjaknya brutal. Siswa beringas itu masih belum puas dan terus memukuli Danny. Murid-murid lain cuma menonton ketika dia mengejek Danny yang dituduh hanya tahu cara makan gratis. Dituduh begitu, Danny cuma bisa meminta maaf berulang kali. Si penyerang hendak melayangkan Joto-san untuk merebut makanannya. Namun lengannya tiba-tiba dicekal erat membuat dia langsung menoleh kaget. Ternyata Rian yang menahan tangannya dengan sangat kuat. Rian lalu menariknya hingga cowok itu tersandung dan menabrak rak. Sambil menahan amarah, dia bertanya kasar apa maunya Rian. Namun dengan sangat santai Rian membalas
kalau dialah yang seharusnya bertanya begitu. Cowok itu menuduh Dani mencuri makanan kalengnya. Fai langsung menyela, makanan kaleng dari mana? Toh supermarket ini bukan milik nenek moyangnya. Cowok itu acuh dan beralasan siapa cepat dia dapat. Fai langsung naik darah mendengar pembelaan konyol tersebut. Tapi Rian dengan cepat menenangkannya agar tidak emosi. Rian lalu menatap tajam ke arah murid-murid lain yang sedang asyik bersantai makan. Dia bertanya apa mereka beneran berpikir kalau tempat ini sudah aman. Padahal bahaya bisa menyerang kapan saja. Namun dalam situasi sulit begini, mereka malah sibuk ribut karena hal sepele. Sayangnya cowok itu mengabaikan peringatan Rian dan merasa tidak ada bahaya apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar suara lain yang mendukung argumen Rian. Itu adalah Peter, yang mengingatkan mereka semua agar tetap bersatu. Terutama di saat-saat genting seperti sekarang. Peter mengingatkan kalau stok makanan akan habis, jadi pembagiannya harus sangat adil. Rian hanya terdiam sambil menatapnya, curiga. Di saat bersamaan, seorang cewek menyahut setuju sambil memungut botol jatuh. Semua orang menoleh ke arah suara dan terkejut mendapati sosok Shin. Dia berjalan mendekati Shana dan Faya, membuat raut wajah kedua gadis itu langsung berubah masam. Padahal cewek ini cuma diam saat konflik sebelumnya, dan baru berani muncul sekarang. Shin berkata setiap kelompok butuh pemimpin agar tidak hancur. Dan krisis kemarin memperjelas siapa yang paling pantas memimpin. Dia menunjuk Peter sebagai kandidat terkuat. Peter sendiri cuma menanggapinya dengan senyum santai sembari membetulkan posisi kacamata miliknya. Sebagian besar murid setuju kalau Peter yang paling cocok mengurus makanan. Membuat si penyerang Dani tadi langsung terdiam kesal. Dia menunjuk Peter dan bertanya kenapa harus mematuhi sesama teman sekelas. Namun Rian langsung membalas, jika memang teman sekelas, kenapa dia boleh mengambil makanan, sedangkan Dani dilarang? Skakmat, cowok itu langsung bungkam 1000 bahasa. Dia akhirnya pergi. Peter yang mengamati kejadian itu terus menatap tajam ke arah Rian dengan senyum sinis yang tipis di bibirnya. Di dalam mal mewah, Sienna dan Fai yang sedang berjalan mendengar suara bising dari arah toko pakaian. Mereka melihat siswi lain sedang asyik memborong barang mewah. Termasuk Shen yang dipuji karena pakaiannya sangat cocok. Sienna buru-buru memperingatkan kalau bisa gawat jika murid lain sampai tahu. Tentu saja kehadiran Sienna yang mendadak membuat mereka semua kaget setengah mati. Salah satu siswi membalas apa ada yang bakal memarahi mereka dan menyuruh Sienna pergi jika takut. Tiba-tiba Shen menyahut bahwa cewek secantik Sienna tidak butuh barang mewah untuk bersolek. Tapi dia berbisik, jika dia jadi Sienna, dia pasti ingin tampil secantik mungkin di hadapan cowok yang disukai. Bisikan itu sukses membuat mata Sienna terbelalak lebar. Pandangan Sienna perlahan beralih ke deretan gaun di toko itu. Fai menyadari kebimbangan temannya, lalu memanggil namanya khawatir. Sementara di warnet, Ton dan gerombolannya sudah membuking seluruh tempat. Peter yang ada di sana memperhatikan keseruan mereka saat tahu komputer masih berfungsi. Baru saja dia hendak melangkah pergi, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya. Ternyata Wang yang mengajaknya mabar karena mereka kekurangan satu orang. Sempat terdiam, Peter menolaknya halus dan menyuruh mereka bersenang-senang. Sementara itu, Rian melamun sendirian di balkon menatap kota mati. Namun perhatiannya buyar saat mendengar suara yang menyebut murid-murid itu sangat naif. Rian menoleh dan mendapati Peter membawa segelas anggur lalu menawarkannya. Tapi Rian langsung menolak tawaran tersebut. Peter cuma tersenyum, santai mendengar hal itu. Dia menaruh gelasnya. Lalu bertanya apakah Rian paham dengan situasi pelik mereka saat ini. Dia yakin, bocah-bocah labil lainnya sama sekali belum menyadari krisis sesungguhnya yang sedang mengintai mereka. Makanya, anak-anak tidak berguna itu masih sibuk dandan manis dan bermain game. Seolah semuanya aman. Peter menunjuk kota mati yang kosong ini. Hanya tersisa mereka berdua. Dia lalu bertanya apa artinya ini bagi mereka. Dia yakin Rian sebenarnya sudah paham. Makanya dia bilang mereka berdua itu beda kelas dari murid gak berguna lainnya. Dia mengajak Rian bekerja sama demi menguasai seluruh kota. Wah, mulai kelihatan kan motif kelam si Peter guys. Tapi Rian cuma diam membisu dan menatap Peter dengan tatapan tajam. Begitu Peter menoleh, dia dibuat shock saat Rian dengan santai bilang kalau dia sama sekali gak tertarik hal membosankan seperti itu. Tanpa basa-basi,
Rian langsung melenggang pergi dan membanting pintu dengan keras. Emosi jiwa, Peter meremukan gelas anggurnya sampai hancur berkeping-keping sambil menggumamkan. Nama Rian penuh dendam kesumat. Malam harinya di hotel, si Tony sudah rebahan santai di kasur empuknya, enak banget. Sementara itu, Shen malah asyik berendam cantik di bak mandi yang penuh dengan susu segar dan bunga mawar. Danye juga tidur dengan sangat nyenyak tanpa beban hidup, nyaman sekali. Tapi di sudut lain, Fei malah menangis sendirian karena menyadari kalau Shena tiba-tiba saja menghilang dari kamar mereka secara misterius. Sementara itu di supermarket, ada orang yang lagi sibuk mengambil senter. Ternyata itu Rian. Dia mengetes senternya sebentar lalu buru-buru memasukkannya ke dalam tas. Selesai beres-beres, dia mendadak melihat bayangan aneh lewat di luar toko. Karena heran, Rian langsung berbalik dan melihat seorang gadis berjalan ke toko sebelah. Begitu dia memperhatikan dengan saksama, dia langsung sadar kalau cewek itu adalah Shena. Di dalam butik pakaian, Shena berdiri diam menatap gaun indah di patung pajangan. Hatinya merasa bimbang, tapi dia terus teringat ucapan Shen sebelumnya tentang dandan cantik Demi, cowok yang dia sukai. Dengan keyakinan penuh, Shena mengulurkan tangannya untuk mengambil gaun itu. Tapi dia langsung tersentak kaget saat tiba-tiba ada suara pria yang memanggil namanya dengan pelan. Begitu menoleh, dia melihat Rian yang bertanya kenapa dia kelayapan malam-malam begini. Shena beralasan kalau dia cuma gak bisa tidur. Lalu berbalik bertanya kenapa yang membawa tas ransel besar ke tempat ini. Rian menjelaskan singkat kalau dia sedang mencari barang penting dan memperingatkannya agar jangan jalan sendirian. Mendengar itu, Shena memujinya karena Rian selalu bisa diandalkan dan tanpa dia mungkin dirinya sudah tiada. Sambil berjinjit manis, Shena dengan malu-malu bertanya apakah Rian bakal terus melindunginya. Selamanya, si Rian malah memalingkan wajahnya yang datar. Hal itu membuat cewek ini panik dan langsung salah tingkah sendiri. Tapi belum sempat dia banyak bicara, Rian langsung membekap mulutnya dan berbisik menyuruhnya diam. Setelah tangan Rian lepas, dengan jantung berdebar kencang, dia bertanya ada masalah apa sebenarnya di luar. Rian menariknya bersembunyi sambil berbisik kalau ada orang berkeliaran di luar toko. Dari balik kegelapan, mereka berdua mengintip sesosok misterius berjas hujan yang berjalan pelan melewati depan toko pakaian itu. Mereka saling pandang kebingungan dan sadar kalau sosok misterius itu baru saja keluar dari supermarket. Rian mulai curiga berat. Lagian aneh banget kan, kok pakai jas hujan, padahal cuaca sedang tidak hujan sama sekali. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelidiki ke arah depan supermarket. Begitu sampai di sana, Rian mencium bau aneh yang sangat menyengat. Bikin Shena mulai merasa cemas dan ketakutan setengah mati. Firasat buruk Ria terbukti benar dong gas, gila. Detik berikutnya, mereka berdua cuma bisa melongo melihat bagian dalam supermarket yang mulai dilahap oleh kobaran api yang sangat besar. Rian langsung menyuruh Shena memanggil murid lainnya, sementara dia mencari alat pemadam. Begitu dia menaruh tasnya di kasir dan memeriksa sudut ruangan. Alat pemadam api itu ternyata sudah lenyap secara misterius. Dia heran karena ingat betul alat itu ada di sana sebelumnya. Karena terdesat, Rian berlari ke ruang staf, mendobrak pintunya dengan keras. Dan untungnya menemukan keran air beserta ember di dalam. Sementara itu di hotel, Shena berteriak panik memberitahu kalau supermarket kebakaran. Mereka pun panik, begitu gerombolan murid sampai di lokasi. Mereka semua langsung syok melihat api yang sudah berkobar hebat. Salah satu murid berteriak menyuruh semuanya mengambil air dari toilet terdekat. Dengan sigap, mereka bergotong royong, membawa ember berisi air, lalu menyiramkannya ke arah kobaran api tersebut dengan sekuat tenaga. Rian juga ikut berjuang menyiramkan air berkali-kali ke arah api. Sialnya, usaha keras mereka sia-sia karena kobaran apinya malah makin menjadi-jadi dan membesar. Dengan cepat, tiba-tiba Rian mendongak ke langit-langit dan teringat sesuatu hal. Dia menatap sensor pemadam otomatis yang mati total. Detik berikutnya, pandangannya langsung beralih ke pintu masuk yang dipenuhi oleh kepulan asap tebal. Tanpa buang waktu, dia menyuruh mereka menutup semua pintu masuk. Sontak saja yang lain protes keras, karena takut bakal mati sesak napas di dalam ruangan itu. Untungnya, Peter menyuruh mereka untuk mengikuti saja perintah Rian. Begitu tombol ditekan, dan pintu tertutup rapat.
Asap tebal yang terperangkap langsung membuat semua orang di dalam batuk-batuk dengan sangat hebat. Ryan menutup hidungnya rapat-rapat, sementara murid lain mulai cemas dan mengeluh karena tersiksa. Asap, di tengah kepanikan itu, Ryan cuma diam membisu sambil mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Di bawah tekanan berat itu, dia berharap sensor airnya bekerja. Dan syukurlah, beberapa saat kemudian semburan air dari langit-langit akhirnya menyala juga. Air dari penyiram otomatis membasahi seluruh area dan sukses meredakan api. Setelah keadaan kondusif, Peter langsung memerintahkan Wong untuk segera menghitung semua kerugian yang mereka alami akibat kebakaran besar ini. Wong mengajak beberapa murid untuk melakukan inspeksi, sedangkan Ryan memilih menyelidiki sendiri dengan tenang. Saat menyusuri area bekas kebakaran, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang aneh di lantai tanah. Dia berjongkok untuk memeriksa beberapa botol pecah di dekatnya dengan saksama. Setelah paham situasinya, dia pun kembali berdiri tegak. Sementara itu, Danny meratapi nasib karena banyak makanan yang hangus tak bersisa. Tom panik setengah mati dan heran kenapa bisa tiba-tiba kebakaran seperti ini. Tapi ucapan itu langsung dipotong oleh Ryan yang menegaskan kalau supermarket ini sengaja dibakar oleh seseorang. Lebih gilanya lagi, pelakunya adalah salah satu dari kelompok mereka sendiri. Tom jelas kebingungan karena gak masuk akal kalau ada orang waras yang tega membakar makanan mereka sendiri. Saat yang lain mulai saling curiga, Ryan dengan santai menunjukkan kalau si pelaku sudah meninggalkan jejak kecerobohan. Dia melangkah maju dan menunjuk ke arah botol sisa cairan Florida Water yang memicu api. Ryan menjelaskan kalau si pelaku menyalakan cairan mudah terbakar itu untuk menyulut api. Setelah itu, dia buru-buru kabur ke hotel dan menyelinap di antara kerumunan murid yang membantu memadamkan api tadi. Sebelum dia selesai bicara, Tony langsung menyimpulkan kalau siapapun yang tubuhnya bau Florida Water pasti pelakunya. Tapi Ryan kembali berjongkok dan menunjukkan satu detail penting lainnya. Ryan memungut sisa botol pecah dan menjelaskan kalau bau cairan itu pasti sudah menguap karena suhu panas api. Sayang sekali. Tapi untungnya dia punya petunjuk lain. Sebelum selesai bicara, Danny tiba-tiba berteriak lantang. Danny teringat sesuatu, lalu menunjuk hidung pria yang sempat merundungnya tadi siang sebagai dalang. Di balik semua ini, dia bersaksi kalau sebelumnya sempat mencium bau Florida Water yang sangat menyengat dari tubuh orang itu. Si pelaku teriak tak terima dan menuduh Danny memfitnahnya karena dendam pribadi. Tapi kerahnya langsung dicengkeram seseorang yang menyindir kalau orang ini sepertinya memang butuh sedikit pelajaran keras. Pas menoleh, ternyata itu adalah Peter yang mengaku juga mencium bau yang sama darinya. Menyadari semua orang mulai memandanginya dengan penuh rasa curiga. Dia langsung panik dan mencoba kabur sambil membentak Peter agar menyingkir dari jalannya. Melihat buruannya mencoba kabur, Wang dengan cekatan langsung mengejar pria itu. Berkat kecepatannya yang luar biasa, dia berhasil mencengkeram baju si pelaku, lalu membantingnya dengan keras ke atas lantai. Murid-murid lain sampai melongo melihat kehebatan Wang yang bisa menangkapnya secepat itu. Mereka langsung mengepung si pelaku sambil berbisik menebak motifnya. Hingga Ryan menyahut kalau pria ini kesal akibat kejadian tadi siang. Mendengar motif murahan itu, Peter menggumam jijik atas kelakuan konyol si pelaku. Namun si pelaku malah berteriak kalau Ryan Lan yang sebenarnya punya niat jahat sejak awal. Dia menantang Ryan dan bertanya apa Ryan pikir rencana rahasianya tidak ketahuan. Para murid langsung berbisik-bisik, membenarkan kalau Ryan dan Sienna yang memang pertama kali menemukan api itu. Mereka juga menatap Sienna, heran kenapa dia dan Ryan bisa ada di sana selarut itu. Tangan Sienna mulai mengepal gemetar saat mendengar bisikan aneh mereka. Tiba-tiba, si pelaku berteriak bahwa dia melihat tas Ryan di atas meja konter saat baru tiba. Dia menuduh Ryan pasti berencana mengambil kembali sesuatu yang sangat berharga. Mendengar hal itu, Tony dan murid lainnya mulai menatap Ryan dengan penuh rasa curiga. Tony bahkan memutuskan untuk mengambil tas itu sendiri. Tapi saat resletingnya dibuka, isinya cuma camilan, sebuah amplop, dan senter. Semua orang langsung merasa heran, sekaligus bingung melihatnya. Tapi, ekspresi Sienna kelihatan agak beda dari yang lain. Murid-murid mulai mendesak Ryan tentang apa gunanya barang-barang itu. Di saat yang sama, Sienna menatapnya, seolah sudah menebak rencana aslinya.
Rian tidak bisa menghindar dari tatapan menyelidik semua orang. Tiba-tiba, tawa keras memecah ketegangan Faye membuat mereka menoleh. Ternyata si penjahat yang tertangkap tadi tertawa sambil mengejek bahwa Rian memang punya niat busuk. Tapi kepalanya langsung ditekan oleh Huang yang menyuruhnya untuk diam. Setelah itu, Peter memanggil Rian dan memintanya untuk segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semua mata kembali tertuju pada Rian yang hanya terdiam. Faye yang berdiri di sampingnya tidak bisa menyembunyikan rasa cemas, lalu membisikkan namanya. Rian akhirnya pasrah dengan keadaan dan mengumumkan bahwa dia akan pergi. Mendengar itu, Faye sangat terkejut karena Rian benar-benar berniat pergi. Setelah suasana hening sejenak, Peter berkata pada Rian bahwa mereka semua juga ingin pergi. Tapi masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Tapi Rian menolak bantuan itu. Dia mengambil tasnya dan berkata akan mengurus semuanya sendiri. Nah, lihat ini. Sebelum dia sempat melangkah pergi, ada seseorang yang langsung menghentikannya. Xian muncul dan menegaskan kalau Rian tidak bisa pergi seenaknya. Apalagi mereka baru saja kehilangan banyak pasokan, dan sekarang Rian malah mau mengambil sisanya. Tapi Rian cuk saja berjalan melewatinya, yang jelas membuat Xian emosi. Dia langsung berteriak keras, rupanya dia sudah menaruh curiga yang cukup besar pada Rian sejak lama. Karena saat kekacauan terjadi, dia malah bersikap sangat tenang seolah tidak peduli. Toin terkejut mendengarnya, dan orang-orang di belakangnya pun terdiam. Namun, Faye langsung memarahi Xian dan menegaskan kalau bukan karena Rian, mereka pasti masih terjebak di kabut. Danny setuju, tanpa petunjuk Rian, pelakunya pasti sudah kabur. Tapi Xian menyindir bahwa Faye dan cuma penjilat Rian, jadi mereka tidak ada bedanya. Sebelum Xian mengoceh lebih jauh, Peter langsung menyuruhnya diam. Xian menatap Peter dengan penuh kemarahan karena dipotong. Tapi Peter hanya membalasnya dengan tatapan mata yang sangat mengancam. Padahal, Xian tidak punya pilihan selain bungkam. Peter lalu berbalik ke arah Rian dan berkata tampaknya keputusan Rian sudah bulat. Rian menjawab bahwa sejak awal dia memang tidak punya rencana lain. Mendengar itu, Xian kembali menyindir bahwa Rian seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Peter menghela napas panjang dan akhirnya memilih untuk mengalah setelah mendengar perdebatan itu. Bilang mereka butuh seseorang untuk menyelidiki daerah sekitar dan menghargai keputusan Rian untuk menetap Huce pergi, namun dia memperingatkan agar tidak ada yang merugikan kelompok seperti yang dilakukan si tawanan. Dia menambahkan bahwa dia paham perbedaan pandangan mereka dan sudah bicara dengan Rian. Tapi Rian tidak merespon dan hanya menatapnya tanpa suara. Meski begitu, Peter dengan tegas menyatakan tidak akan mentolerir tindakan serupa lagi. Murid-murid lain segera mulai berbisik-bisik di antara mereka. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah belakang bahwa dia akan ikut pergi bersama Rian. Saat menoleh, mereka mendapati bahwa orang itu ternyata adalah Faye. Faye terus menegaskan keinginannya ikut pergi karena merasa terlalu berbahaya jika Rian pergi sendirian, lagi pula jika dia ikut menemani. Setidaknya mereka berdua bisa saling menjaga satu sama lain selama di perjalanan. Mendengar hal ini, Sarna jelas merasa sangat terkejut dan menatap Faye dengan cemas. Di saat yang sama, dia mulai merenungkan perasaannya sendiri. Jadi, dia memberanikan diri untuk bilang kalau dia juga ingin ikut pergi. Tapi Rian memperingatkan bahwa dia tidak tahu bahaya apa yang menanti di luar sana. Makanya, dia menyarankan mereka untuk tetap tinggal saja. Shena mencoba membantah, namun sia-sia, dia malah kehilangan kata-kata dan tidak bisa menjawabnya. Shen langsung memanfaatkan momen ini untuk mengejek Shena sebagai penakut. Tapi Faye membalas bahwa Rian tidak punya alasan untuk membujuknya. Dia lalu menatap Shen dan menegaskan kalau dia tidak akan pernah mengubah keputusannya. Melihat Faye benar-benar bersiap untuk pergi, Danny mulai merasa sangat panik. Dia yakin cuma Rian yang bisa melindunginya dari perundungan murid lain. Nah, kalian pasti tahu kan betapa takutnya dia kalau sampai harus mengalami hal itu lagi. Jadi, dia langsung mengangkat tangan dan berkata ingin ikut dengan Rian. Murid-murid lain dengan cepat mengejeknya. Bilang kalau dia pergi pun tidak masalah karena porsi makannya terlalu banyak. Dengan begitu, kelompok Rian sekarang beranggotakan 4 orang. Sementara Peter hanya memperhatikan dalam diam. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan tenang,
apakah ada yang ingin pergi lagi? Seseorang dengan cepat mengangkat tangannya dan mengajukan diri. Tapi dia memberi syarat bahwa siapapun yang pergi harus membawa bekal makanan dan air untuk minimal 2 hari. Murid-murid lain langsung marah mendengarnya. Namun protes mereka terhenti saat dia mulai menjelaskan alasannya. Dia beralasan jika mereka berhasil menemukan sumber daya tambahan di luar sana, mereka akan kembali untuk memberitahu kelompok. Mendengar penjelasan masuk akal itu, Peter langsung menyetujui syaratnya. Tiba-tiba, Sarah datang dan langsung bertanya, apakah semuanya baik-baik saja dan bagaimana api itu bisa menyala. Dia bahkan mulai memeriksa mereka satu-satu untuk memastikan tidak ada yang terluka. Peter pun meyakinkannya bahwa keadaan aman dan berjanji akan menjelaskan situasinya nanti. Sementara itu, murid-murid berbisik kalau dia sangat tidak bisa diandalkan karena tidak mendengar keributan sebesar itu di hotel. Setelah memahami situasinya, Sarah bertanya kepada Ryan, apakah dia benar-benar yakin untuk pergi. Ryan hanya mengangguk pelan. Sementara Sarah sendiri mengaku bingung terus berbuat apa karena merasa suasana di sini makin tidak kondusif. Ryan lalu berkata bahwa memiliki pemimpin jauh lebih baik daripada berpencar tak tentu arah. TETP saja, Sarah merasa sangat khawatir karena mereka baru saja menetap. Sedangkan Ryan malah menuju ketidakpastian. Setelah berpikir sejenak, Sarah menawarkan diri untuk ikut pergi bersama mereka. Tapi Ryan mengingatkan bahwa murid yang tinggal jauh lebih membutuhkannya. Membuat Sarah hanya bisa menghela napas pasrah saat Ryan pamit untuk berangkat besok pagi. Keesokan harinya, kelompok Ryan sudah bersiap dengan barang bawaan mereka di luar. Peter datang untuk melepas kepergian mereka sambil mendoakan kesuksesan misi penyelidikan ini. Ryan membalas ucapan perpisahan singkat sebelum mereka mulai melangkah pergi. Shane dan Peter memperhatikan kepergian mereka dalam diam. Shane akhirnya bertanya pada Peter, apakah dia yakin rencana ini akan benar-benar berhasil? Sebelum sempat menjawab pertanyaannya, tiba-tiba Wayne memanggil Peter. Wayne bertanya bagaimana cara menghadapi teman sekelas yang bermasalah ini. Peter langsung berbalik setelah mendengar pertanyaan itu. Membuat si pelaku yang tertangkap langsung gemetar ketakutan. Tapi Peter malah tersenyum tipis dan menyuruh mereka memberi si pelaku apek karena dia sangat menyukainya. Sementara itu, teman-teman perjalanan Ryan mulai bertanya arah tujuan mereka. Ryan menjawab mereka sedang menuju ke wilayah timur kota. Namun, Faye menyadari bahwa yang lain sudah mulai berkeringat karena kelelahan. Jadi dia menyarankan agar mereka istirahat sejenak setelah berjalan cukup jauh. Ryan lalu memeriksa ponselnya dan kaget karena mereka sudah berjalan selama 3 jam penuh. Dia akhirnya setuju bahwa mereka harus duduk dan beristirahat dulu. Begitu duduk, Faye langsung membongkar tasnya dan bertanya, apakah Sena lapar? Tepat saat dia menyuruh Sena makan sesuatu, seseorang mendekati mereka. Gadis berambut putih bernama Cicin bertanya dengan sangat sopan, apakah dia boleh ikut duduk bersama mereka. Begitu Faye sadar itu adalah kapten mereka, dia langsung setuju. Tapi Cici memintanya memanggil nama saja karena mereka sedang tidak latihan. Namun Faye menolaknya dengan tegas. Mengabaikan hal itu, Faye malah menyuruh Serena yang gugup untuk mengobrol dengan Cici, yang membuatnya makin salah tingkah. Tanpa sepengetahuan mereka, seseorang di dekat sana diam-diam mengambil foto kelompok itu. Orang itu merekam keanggunan Faye, wajah manis Serena yang menawan, serta lekuk tubuh Cici yang hampir sempurna. Setelah mengambil beberapa foto, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kalau perjalanan ini sangat berharga. Danny melihat Jane dan bertanya apa dia benar-benar punya waktu buat foto-foto. Jin menjawab kalau latarnya bagus buat foto portrait dan mau diposting ke blognya nanti. Dia bahkan sudah mulai membayangkan reaksi dan komentar heboh dari para penggemarnya. Melihat tampang Jin, Danny langsung menyebutnya mesum, tapi Jin malah menganggapnya pujian. Sementara itu, Ryan diam-diam meminum minumannya. Begitu dia menaruh botolnya di atas meja, dia melihat ada makanan busuk di dekat sana. Tiba-tiba saja, seseorang muncul di belakang Ryan. Cowok bernama Zain itu kemudian mendapati bahwa Ryan sedang mengamati makanan yang membusuk di atas meja. Ryan pun balik bertanya apa pendapat Zain soal makanan itu. Sambil meletakkan tasnya, Zain mengaku sudah bereksperimen diam-diam sejak insiden monitor mereka. Dia mengobrak-abrik tasnya sambil mengeluh
kalau waktu yang kacau membuat eksperimennya mustahil berhasil. Ryan sendiri cuma diam menyimak penjelasan itu. Nah, dengar ini setelah itu, San membisikkan penemuan barunya tentang kabut misterius tersebut. San lalu mengeluarkan sebuah alat kecil dan menunjukkannya. Ryan langsung mengenali benda itu sebagai detektor udara portabel. Membuat San memuji pengetahuannya yang cukup luas. San menjelaskan kalau kabut asap biasanya berisi partikel berlebih seperti PM2.5. Tapi kabut kota ini berbeda. Ryan membenarkan kalau indeks partikel di sana tetap normal selama ini. Dia pun menatap San dan bertanya apa maksud sebenarnya. San menyimpan kembali detektornya sambil berkata kalau dia butuh alat canggih di institut pamannya untuk menganalisis kabut ini. Mendengar itu, Ryan bertanya apa itu alasan utama San ikut dalam rombongan mereka. San mengaku histeris, lalu balik bertanya kenapa Ryan sangat ingin pergi ke arah timur. Ryan hanya menjawab ada sesuatu yang harus dia pastikan sendiri. Sementara itu di dunia nyata, Liam sedang santai di kursinya saat Tao mendadak datang. Cewek itu melihat Liam, dia sedang membaca laporan hilangnya barang-barang supermarket dan insiden kebakaran besar setelahnya. Mendengar suara tumit sepatunya mendekat, Liam menanyakan situasi terbaru. Tao menjawab belum ada perkembangan apa-apa soal Ibu Ryan. Liam kemudian mengupas pisang dengan santai dan berkata mereka tidak perlu khawatir karena waktu mereka masih sangat banyak. Tapi Tao mengingatkan, kalau tanpa pintu mereka tidak bisa memahami dunia sana. Liam membalas, begitu rasa takut hilang, orang-orang berambisi akan langsung bergerak. Dia yakin, tindakan mereka sangat mudah ditebak dari petunjuk yang ada. Di ETP saja, Tao bertanya apa Liam tidak cemas mereka bergerak lebih cepat dari dugaan. Liam menjawab, saat waktu sendiri kehilangan standarnya, cepat atau lambat tidak ada gunanya lagi. Begitu kalimatnya selesai, terdengar suara dengungan yang sangat keras. Merasa bingung, dia langsung meraih ponselnya dan bertanya pada orang di seberang telepon tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah Liam memastikan situasinya, Tao bertanya apakah telepon itu dari organisasi mereka. Tapi, Liam malah mengabaikannya dan pergi begitu saja. Sambil berjalan ke arah pintu, dia berkata dengan santai kalau sesuatu akhirnya telah muncul. Mayat baru ditemukan. Sementara di dunia lain, Dani dan yang lainnya tiba di pemukiman kumuh yang sangat menyeramkan. Ryan menjelaskan, mereka tidak punya pilihan karena ini rute terdekat dan sesuai rencana. Mereka akan melewati toko-toko kelontong di jalan. Jadi, makanan bukan masalah utama, tapi dia mengkhawatirkan hal lain yang lebih berbahaya. Kelompok itu terus berjalan melewati area tersebut, sementara Jin masih sibuk menjepret foto. Pada satu momen, dia tiba-tiba melihat bayangan seseorang lewat di gang dekat sana. Sosok itu tampak sangat familiar. Bahkan Jin mendengar orang itu meracau tentang menjadi populer. Tergeletak dengan apa yang dilihatnya. Jin langsung berbalik ke arah gang dan berteriak menanyakan siapa di sana, membuat temannya heran. Jin bilang dia baru saja melihat seseorang di sana. Tapi, yang lain tidak percaya dan menganggapnya cuma berhalusinasi. Padahal, Jin sangat yakin dengan apa yang dilihatnya dan merasa mengenali sosok misterius tersebut. Akhirnya, Jin berkata dia akan memeriksanya sebentar dan menyusul mereka nanti. Kedua temannya pun pergi sambil menggerutu pelat kalau Jin sekarang sudah mulai gila dan paranoid. Setelah itu, Jin melangkah maju dengan kamera di tangannya. Begitu dia masuk lebih dalam ke gang menyeramkan itu, kabut di sekitarnya mendadak semakin tebal. Dia menelan ludah dengan gugup lalu menghentikan langkahnya. Dia kemudian mengangkat tangannya ke arah kabut, penasaran apakah benda itu benar-benar berbahaya. Tapi setelah jarinya menyentuh kabut, tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dia pun berpikir kalau dia cuma terlalu overthinking. Tapi tiba-tiba, bau aneh yang sangat menyengat menusuk hidungnya. Kalian pasti bisa menebak apa itu saat dia menunduk ke tanah. Ternyata ada genangan darah segar. Dia terus memeriksa area sekitarnya dan melihat noda darah itu juga menempel di dinding. Dia benar-benar heran kenapa bisa ada darah di tempat sunyi ini. Padahal hanya kelompok mereka yang ada di sana. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Tapi pemandangan berikutnya di atas tanah sukses membuatnya merinding nyeri. Tergeletak di sana sebuah kamera yang persis miliknya dan kondisinya benar-benar berlumuran darah. Melawan rasa takutnya, dia mendekati kamera itu secara perlahan. Namun,
Tiba-tiba terdengar teriakan makian keras dari dekat sana yang langsung mengejutkannya. Setengah mati, dia bertanya-tanya, apakah ada orang lain di sini? Sadar tempat ini sangat menyeramkan. Dia buru-buru mencari tempat bersembunyi. Dia berbalik arah mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Suara teriakan orang-orang masih terus terdengar sama di dekatnya. Disusul suara benda hancur yang bergema keras di sepanjang gang itu. Jin meringkuk diam-diam di balik tumpukan kotak kayu sambil mendengarkan teriakan dari kejauhan. Tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba saja, dia menyadari ada seseorang yang berjalan mendekat. Kepanikan melanda dirinya. Dia takut orang itu berjalan ke arahnya. Tapi langkah kaki itu sudah terlanjur dekat, membuatnya terjebak tanpa bisa lari. Jadi dia hanya bisa pasrah di tempatnya sambil menggertakkan gigi menahan takut. Beberapa saat kemudian, langkah kaki itu melewatinya begitu saja tanpa menyadari keberadaannya. Begitu dia berani mendongak, lorong itu sudah kosong melompong. Saat itulah dia baru sadar kalau sosok misterius tadi rupanya sudah pergi jauh. Mendadak layar kameranya menyala karena dia tidak sengaja menekan tombol jepret tadi. Dia pun langsung melihat hasil foto terbaru itu. Dan apa yang dia lihat sukses membuatnya terkejut setengah mati. Foto itu memperlihatkan dua orang temannya yang berlari ketakutan. Bagaimana bisa mereka ada di sana? Jin benar-benar tidak paham. Tiba-tiba saja, dia teringat kembali dengan kamera misterius berdarah yang dia lihat tergeletak di tanah tadi. Berbekal rasa penasaran, dia melangkah maju dengan sangat hati-hati. Menemukan kamera itu lagi, dia buru-buru memungutnya dan memeriksa galeri foto di dalamnya. Isinya benar-benar mengerikan, karena ada foto yang persis dengan yang baru dia ambil tadi. Sementara itu, Lian melihat peta dan memberitahu ada toko di depan. Mengetahui hal itu, Loki langsung memaki Peter karena hanya memberi mereka persediaan yang sangat minim. Namun Faye memotong dan bertanya di mana Jin berada. Padahal tadi dia berjalan tepat di belakang mereka. Teman yang lain menjawab kalau Jin tadi mendengar sesuatu dan pergi untuk memastikannya sendiri. Ryan pun memperingatkan kalau kabut ini sangat tidak aman. Lalu bertanya kenapa mereka membiarkan Jin pergi sendirian. Teman itu mencoba membela diri kalau itu bukan salahnya. Tapi Luke memotong dan mengajak mencari Jin dulu sementara yang lain menunggu di toko. Sambil berkata begitu, dia langsung menarik temannya untuk ikut bersamanya. Melihat mereka pergi, Shaina tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ryan, apakah mereka akan baik-baik saja. Ryan menjawab dia sendiri belum sepenuhnya paham cara